Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Bab 274 Membujuk dengan Tinju. Senjata yang terbungkus energi bertabrakan dengan telapak tangan Li Yunzhao. Dia mencegat senjata dengan tangan kosong. Jelas, pembunuh itu telah meremehkan Li Yunzhao. Meski terluka, dia bukanlah seseorang yang bisa terbunuh oleh senjata tersembunyi ini. Li Yunzhao berbalik untuk melihat sambil melemparkan senjatanya ke samping dan berkata, tidak perlu terkejut, hanya seseorang dengan motif tersembunyi yang ingin membuatku menyingkir. Ini sudah terlalu sering terjadi. Lu Zhou melihat senjata tersembunyi yang sekarang tergeletak di tanah. Karena kekuatan senjata itu dapat ditekankan sedemikian rupa, si pembunuh bukanlah pembudidaya elit biasa. Seperti yang diharapkan, ibu kota Agung Yan penuh dengan harimau berjongkok dan naga tersembunyi. Tidak ada yang benar-benar terganggu dengan ini. Karena kualitas mental Liu Bing jauh lebih tangguh daripada orang biasa, dia hanya melihatnya sekilas dan berkata, seorang pembunuh. Dengan basis kultivasi setidaknya 1 daun, menarik, gumam Liu Bing. Li Yunzhao mencari sekeliling dengan tatapannya, mencoba menemukan targetnya. Saat dia menjaga kewaspadaannya, dia berkata, hidupku tidak banyak berarti, jika janda permaisuri tidak mempercayai saya akan mati sejak lama. Saya tidak mungkin tetap hidup sampai hari ini. Petik 2. Seperti yang diharapkan, sosok hitam melesat melewati sudut pagoda, berlari di sepanjang ambang jendela pagoda. Jelas, orang ini telah membuntuti Li Yunzhao sejak awal. Li Yunzhao sangat jengkel sehingga suaranya berubah saat dia berteriak, hama tercela. Nada tajamnya terdengar aneh ketika dia mengucapkan kutukan, tapi entah bagaimana itu menegaskan betapa marahnya dia. Tepat ketika yang lain merasa tidak berdaya, Lu Zhou berkata, Yuaner. Petik 2. Ya Tuan. Petik 2. Tangkap dia. Tihi. Ya, Guru. Little Yuaner sangat senang menerima pesanan seperti itu untuk pertama kalinya. Alasan mengapa Lu Zhou memberikan misi ini kepada Yuaner kecil adalah karena Yuaner kecil adalah kutukan bagi tikus seperti ini. Dia juga memiliki banyak harta karun. Meskipun basis kultivasinya hanya pada tahap 1 daun, dia dapat dengan mudah mengalahkan penguntit dengan peringkat yang sama. Yuaner kecil mendorong menjauh dari tanah dan naik langsung ke langit di atas Pangeran Qi Mansion sementara Nirvana Sasnya menyebar seperti mawar yang mekar. Saat dia melepaskan Seven Stars Cloud Trading Steps-nya dengan Cloud Trading Boots, cahaya bintang kebiruan menghiasi langit malam. Itu tampak lebih mempesona dan cemerlang di atas ibu kota surgawi di malam hari. Suara mendesing. Saat dia menghilang, Li Yunzhao menelan ludah. Meskipun dia tahu bahwa gadis kecil ini lebih lemah darinya, dia merasa tidak berdaya. Qin Jun dan Hong Fu telah menghabiskan sebagian besar waktu mereka di ibu kota surgawi, jadi mereka telah melihat banyak elit. Namun, mereka belum pernah bertemu dengan seorang jenius seperti itu. Tidak kusangka dia memiliki basis kultivasi yang begitu indah di usianya. Jika dia diberi lebih banyak waktu, seberapa jauh gadis kecil ini bisa pergi? Tidak ada yang tahu. Setelah hening beberapa saat, Liu Bing kembali ke masa sekarang. Dengan tepukan tangan, dia berkata, saya mendengar bahwa murid Evil Sky Pavilion semuanya luar biasa dalam hak mereka sendiri. Sekarang saya melihat bahwa itu benar. Saya sangat terkesan. Petik 2. Kamu pasti banyak mengobrol, kata Lu Zhou. Aku, Liu Bing tiba-tiba merasa bahwa dia bertingkah terlalu sombong di hadapan orang seperti itu, oleh karena itu, dia merendahkan suaranya yang agung dan berkata, yang aku inginkan hanyalah mengenalmu, Pak Tua. Mengenal saya. Petik 2. Saya baru saja kembali dari Rongqi. Ada banyak hal tentang ibu kota surgawi yang tidak saya mengerti dan saya suka berteman. Dengan basis kultivasi Anda, Pak Tua, saya merasa sia-sia jika Anda tidak dapat berbicara bebas tentang kehidupan sambil minum anggur, kata Liu Bing. Jadi, kamu pergi ke Sekte Pedang Surgawi? Lu Zhou bertanya. Liu Bing bergidik dan berkata, Anda tahu tentang itu, Pak Tua. Seperti yang diharapkan, Anda memiliki jaringan informasi yang luas. Memang, saya pernah ke Sekte Pedang Surgawi. Sayangnya, Luo Xingkong sangat gigih melakukan pertarungan itu sampai mati. Sayangnya, itu tidak berakhir dengan baik untuknya. Petik 2. Apakah kamu tahu tentang apa yang terjadi di Lotus Dice? Saya pernah mendengar tentang itu, saya mendengar bahwa Anda telah menyelamatkan banyak kultivator karena kebaikan. Saat ini, rumor mengatakan bahwa Anda adalah orang yang baik, seorang Buddha yang hidup, kata Liu Bing. Apa menurutmu aku seharusnya tidak menjadi orang yang baik? Tidak. Liu Bing dengan tergesa-gesa melambaikan tangannya dan berkata, justru sebaliknya. Jika Anda bukan orang yang baik, Pak Tua, siapa? Jika tidak, sekelompok pembudidaya itu pasti sudah mati dengan kematian yang mengerikan. Petik 2. Dia memperhatikan bahwa percakapan itu berlanjut ke arah yang berbahaya. Penjahat tua Ji ini tampaknya bukan orang yang mudah bergaul dengannya. Juga, sepertinya dia bisa dengan mudah menyinggung perasaannya.
Hampir saja. Petik 1. Dia hampir membuatnya terdengar seolah-olah Lu Zhou adalah orang yang mengancam para penyintas untuk menyebarkan kabar baik tentang dia. Meskipun dia merasa versi ini lebih bisa dipercaya, dia tidak pernah bisa mengatakan itu di depan wajah Ji Tiandao. Liu Bing mulai menyesal pernah datang ke sini. Pada saat ini, Nirvana sas merah menari di atas istana Pangeran Qi, menyerupai naga menari. Sosok Little Yuaner hampir tidak bisa dilihat. Ini adalah tipuan mata yang merupakan hasil dari gerakan yang sangat cepat. Dia terbang berputar-putar saat menggunakan Nirvana sas sebagai pijakan di sepatu mendaki awannya. Kemudian, selempang itu ditarik kembali dan dililitkan ke tubuhnya. Itu melilit pinggangnya dan mengikat dirinya dengan dasi kupu-kupu. Fuh, Little Yuaner memberi kultivator dalam pakaian malam gelap yang dia bawa dengan tendangan yang bagus. Gedebuk, pembudidaya jatuh ke halaman Pangeran Qi Mansion. Saat dia menggigil, orang berpakaian hitam itu tidak berani bergerak. Ding, menangkap target ranah kesengsaraan Divinity baru lahir. Hadiah, 200 poin prestasi. Petik 2. Li Yunzhao menatap orang itu dengan lebar. Dia berseru kaget, lautan Qi-nya telah hancur. Ini. Little Yuaner perlahan turun. Dengan Nirvana sas di pinggangnya dan ditambah dengan efek dari pakaian bulu awan, dia bisa saja disalahartikan sebagai dewa dari surga. Gadis kecil itu sudah dewasa. Yuaner kecil menangkupkan tinjunya dan berkata, "Guru, saya bisa menjelaskan. Saya tidak melakukannya dengan sengaja. Dia terus melarikan diri, dan aku tidak punya pilihan selain menghancurkan lautan Qi-nya dengan pukulan." Petik 2. Betapa gadis kecil yang galak. Dia mengucapkan kata-kata yang paling menakutkan dengan nada yang paling lembut. Apakah ini murid termuda dari Paviliun Langit Jahat? Li Yunzhao harus mengakui bahwa dia harus mengevaluasi kembali Paviliun Langit Jahat dan memperbaiki kesalahpahaman sebelumnya. Bahkan jika penjahat tua Ji harus menendang ember, murid-muridnya ini sudah dewasa. Siapa yang bisa menjamin bahwa 9 murid tidak akan tumbuh menjadi 9 penjahat tua Jis di masa depan? Namun, Qin Jun berkata, "Saya, untuk satu, berpikir bahwa ini adalah cara yang bagus untuk menghadapinya, Nona ke-9. Kita tidak boleh lupa, bahwa hama seperti itu sangat licik. Ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa tidak akan ada kejutan." Petik 2. Lu Zhou mengangguk puas. Baik sekali. Petik 2. Untunglah murid-muridnya menunjukkan pertumbuhan. Little Yuaner terkikik, merasa gembira. Terima kasih atas pujiannya, Guru. Saya pasti akan bekerja lebih keras. Petik 2. Ini sepertinya salah. Li Yunzhao dan Pangeran keempat, Liu Bing, tidak bisa berkata-kata. Yuaner kecil berjalan mendekati pria itu, meletakkan tangannya di pinggul, dan bertanya, "Siapa yang mengirim?" "Kamu." Orang berpakaian hitam tidak mengatakan apa-apa. "Jika kamu tidak akan berbicara, aku akan membawamu kembali ke Evil Sky Pavilion dan meminta kakak senior ketiga saya, tidak, kakak senior keempat saya menyiksa Anda. Kakak keempat saya memiliki metode penyiksaan yang tidak pernah terpikirkan oleh Anda." Kegentingan. Mata orang berpakaian hitam itu melebar, dan kepalanya terkulai ke samping. Li Yunzhao membungkuk dan memeriksa napasnya. Dia meninggal. Petik 2. Hah, mati? Dasar pengecut. Little Yuaner bingung. Dia memandang tuannya dengan polos karena dia khawatir tuannya akan menyalahkannya untuk ini. Li Yunzhao berkata, dia menggigit lidahnya sendiri, dia membawa racun di mulutnya. Orang-orang seperti dia hidup di ujung pisau setiap hari dan mereka siap untuk membuang nyawa mereka. Begitu mereka ditangkap oleh musuh, mereka akan bunuh diri. Petik 2. Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sayang sekali, aku seharusnya membiarkan Little Yuaner mengakhirinya. Dengan begitu, setidaknya aku bisa mendapatkan beberapa poin pahala darinya. Apakah ada yang salah dengan cara saya mengajar murid-murid saya? Petik 1. Bab 275 Gulungan menulis surga dibuka kembali. Alis Qin Jun mengendur. Seorang pembunuh yang mati lebih baik daripada pembunuh yang melarikan diri. Bagaimanapun, dialah yang mengundang Li Yunzhao. Satu-satunya keinginannya sekarang adalah agar pangeran keempat tidak menggunakan ini untuk melawannya ketika dia kembali ke kota kekaisaran. "Pria," Qin Jun berteriak. Seorang penjaga berbaris ke halaman. "Tuanku, bersihkan ini." Petik 2. Penjaga itu memandangi mayat di tanah. Tanpa pikir panjang, dia menyeretnya pergi. Li Yunzhao perlahan bangkit. Dia menatap bulan yang baru saja terbit di langit dan melihat bulan baru itu menyerupai sabit. Sudah larut, jadi dia harus kembali. Dia sudah lama keluar. Jika dia tidak kembali ketika janda permaisuri memanggilnya, dia tidak berani membayangkan konsekuensinya. "Pak Tua, saya akan kembali besok. Selamat tinggal," kata Li Yunzhao. Lu Zhou tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada yang menghentikannya serta mereka melihat ketika dia meninggalkan Pangeran Qi Mansion. Tampak sedikit canggung, Pangeran keempat, Liu Bing, tersenyum dan berkata, "Saya pikir, sudah waktunya bagi saya untuk pergi juga."
Lihat wajahnya yang tebal itu. Petik 1. Lu Zhou teringat akan Jiang Aijian. Dia berkata, kamu mengingatkan saya tentang dia. Petik 2. Dia ingin menambahkan bahwa itu diharapkan karena mereka lahir dari ayah yang sama, tetapi ketika dia memikirkan tentang identitas Jiang Aijian, dia tidak mengatakannya. Dia lupakan, tidak perlu membawanya. Sudah lama sejak dia berhubungan dengan Jiang Aijian. Terakhir kali mereka dihubungi adalah melalui Ming Xiyin. Sekarang, Lu Zhou berada di ibu kota surgawi. Meskipun dia seorang pangeran, Jiang Aijian menahan diri untuk tidak mengasosiasikan dirinya dengan siapapun di dalam tembok istana. Oleh karena itu, Lu Zhou memperhitungkan bahwa Jiang Aijian tidak akan datang. Lu Zhou kembali ke aula besar dengan tangan di belakang punggung sementara Liu Bing mengikutinya. Yuaner kecil menganggap ini aneh dan berkata, sudah larut. Kenapa kamu tidak pergi? Petik 2. Pergi. Apa menurutmu tuanku tidak perlu tidur? Little Yuaner berpikir bahwa orang ini sedikit gila. Liu Bing tersenyum. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Lu Zhou dan berkata, Pak Tua, bagaimanapun, saya benar-benar ingin mendapatkan lebih banyak teman. Tidak perlu terburu-buru mengambil keputusan. Selalu menyenangkan memiliki teman lain. Kita akan bertemu lagi. Sampai saat itu. Petik 2. Lu Zhou tidak menghentikannya. Dia tidak berniat mengganggu faksi di istana. Bagaimanapun, Liu Bing baru saja kembali dari perbatasan dan tidak memiliki dasar yang kuat, dan ada banyak yang mengawasinya. Ini terlihat dari peniruannya sebagai seorang kasim kecil. Yuaner kecil menggaruk kepalanya dan berkata, Tuan, apakah dia mengancam kita? Haruskah saya menangkapnya? Petik 2. Tidak perlu, kata Lu Zhou. Oh, petik 2. Little Yuaner kembali ke sisi Zhao Yue. Ketika dia memandangi kakak seniornya dan mengingat masa lalunya yang tragis, dia berkata sambil menghela nafas, kakak senior, sekarang aku memikirkannya, aku memiliki kehidupan yang lebih bahagia daripada kamu. Petik 2. Lu Zhou tercengang. Meskipun dia tahu bahwa dia bermaksud menghibur Zhao Yue dan bermaksud mengatakan bahwa dia telah sedikit tidak tahu berterima kasih atas hidupnya sendiri sejauh ini, entah bagaimana itu salah. Di halaman, banyak pelayan masuk untuk membersihkan. Putra Qin Jun meregangkan anggota tubuhnya dan berjalan. Ayah, apakah tamu kita masih di sini? Jangan berkeliaran. Kembali ke kamarmu, kata Qin Jun. Siapa dia? Qin Jun berbalik untuk melihat ke arah aula besar. Kemudian, dia melihat ke dinding yang rusak dan berkata, pria yang tidak akan berhenti dibicarakan oleh adik perempuanmu. Qin Suo berdiri terpaku di tanah. Dia tercengang. Qin Jun terlalu malas untuk menjelaskan, jadi dia memerintahkan pelayan terdekat, bahwa dia kembali ke kamarnya. Bagaimana seorang pengecut bisa mewarisi rumah ini? Petik 2. Dimengerti. Saat halaman hampir dibersihkan, Qin Jun pergi ke aula utama bersama kepala pelayan, Old Hong. Pak Tua, saya tidak tahu bahwa pangeran keempat akan datang juga. Mohon maafkan saya, kata Qin Jun. Apa kau tidak kenal dia? Qin Jun menghela nafas. Pangeran keempat biasanya berada di perbatasan. Dia masih sangat muda saat pergi. Sekarang dia kembali sebagai pria parubaya, penampilannya telah banyak berubah. Selain itu, dalam penyamaran itu, saya tidak bisa mengenalinya. Petik 2. Perbatasan, Lu Zhou bergumam, karena dia berasal dari perbatasan, mengapa dia mencoba mengumpulkan orang untuk dirinya sendiri seperti pangeran lainnya. Dalam kesan Lu Zhou di kehidupan sebelumnya, orang-orang di perbatasan biasanya tidak mengikuti standar ini. Qin Jun berkata, itu hanya untuk melindungi dirinya sendiri. Segera, otoritas militer pangeran keempat akan diambil darinya. Ketika saatnya tiba, dia akan sendirian dan tidak berdaya. Dia tidak berniat menyakiti orang lain, tetapi hal yang sama tidak bisa dikatakan tentang yang lain. Petik 2. Pada saat ini, Hong Tua juga menghela nafas. Lupakan. Petik 2. Lu Zhou berdiri dengan tangan di belakang punggung. Kamu melakukannya dengan baik, aku selalu membedakan antara rasa syukur dan dendam. Katakan padaku apa yang kamu inginkan. Petik 2. Qin Jun buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, aku tidak berani. Tidak seperti kelompok serakah di dunia kultivasi, saya tidak pernah menginginkan properti Evil Sky Pavilion. Petik 2. Saat Lu Zhou menggelengkan kepalanya, dia berbalik dan pergi sementara Yuaner pergi bersama Zhao Yue. Sementara itu, Ming Xiyin mengunci Lu Qiuping di paviliun utara. Kemudian, dia membawa Pan Zong dan menyegel basis kultivasi Lu Qiuping sebelum beristirahat. Keesokan paginya, Ming Xiyin meninggalkan paviliun langit jahat dan terbang menuju ibu kota surgawi. Di tengah penerbangannya, dia tiba-tiba teringat sebuah pertanyaan. Di mana Tuan? Bagaimana saya bisa menemukannya? Petik 1. Sore hari, di Prince of Qi Mansion, itu hampir pada waktu yang ditentukan. Kepala pelayan tua, Hong Fu, tahu bahwa Kasim Li akan datang lagi, jadi dia sudah menunggu di pintu pagi-pagi sekali.
Dia akan mengintip ke jalanan sesekali dan bahkan berlari ke persimpangan untuk menunggu. Hanya ketika matahari meluncur ke arah barat barulah kereta yang sudah dikenalnya terlihat. Hong Fu sangat gembira. Dia terus menunjuk pada para pelayan di samping dirinya. Katakan pada Tuan bahwa dia ada di sini. Petik 2. Dimengerti. Aku akan segera pergi. Petik 2. Kereta berhenti sebelum Hong Fu. Saat tirai dibuka, Li Yunzhao yang berambut perak turun dari gerbong. Dia sepertinya tidak dalam kondisi terbaiknya. Kasim Li. Kepala pelayan buru-buru mendukungnya. Li Yunzhao turun dan menatap mansion. Kemudian, dia menghela nafas dan berkata, saya telah menepati janji saya. Saya berharap dia juga menyimpannya. Petik 2. Cara ini, Hong Fu tidak berani berbicara atas nama Lu Zhou. Bagaimanapun, mereka sekarang ada di sini, dan masalah ini terserah mereka. Dia akan menyerahkan takdir ke surga. Li Yunzhao mengeluarkan kotak brokat saat dia mengikuti Hong Fu ke dalam mansion. Tak lama kemudian, mereka memasuki aula utama. Ketika dia melihat Lu Zhou yang agung dan tidak bergerak, Li Yunzhao tidak berani bertindak sembarangan. Dia berjalan dengan hormat ke arahnya dan memberikan kotak brokat dengan kedua tangannya saat dia berkata, ini adalah gulungan kosong menulis surga yang saya sebutkan kemarin. Petik 2. Tatapan Lu Zhou tertuju pada kotak brokat. Tahukah kamu untuk apa itu digunakan? Jika itu hanyalah sampah yang tidak berguna, mereka tidak akan menyimpannya sampai sekarang. Li Yunzhao berkata, kalau dipikir-pikir, janda permaisuri sakit jantung untuk waktu yang lama. Ketika dia tidak sengaja menggunakan ini sebagai bantal, dia sembuh dari penyakitnya dalam waktu sebulan. Saya pikir item ini pasti berbeda dari gulungan yang dimaksudkan untuk dibaca, tapi itu semacam giok kuno yang mengandung kekuatan tertentu. Petik 2. Kamu penebak yang baik. Lu Zhou tidak mengungkapkan jawabannya. Dia menyerahkannya pada imajinasinya. Saat dia menerima kotak brokat, Lu Zhou melambaikan lengan bajunya dan tutupnya dibuka. Ding! Memperoleh satu sisa gulungan Open Heaven Uriting. Petik 2. Seperti yang dia duga, itu adalah sisa gulungan Open Heaven Uriting. Ada satu lagi. Ketika Lu Zhou membuka gulungan menulis surga terbuka ini, dia sedikit mengernyit. Li Yunzhao dikejutkan dengan sebuah lompatan. Dia buru-buru menjelaskan, saya tidak berniat menyimpannya untuk diri saya sendiri. Jika saya punya, saya tidak akan menunggu sampai hari ini. Selama bertahun-tahun, saya tidak kekurangan peluang. Petik 2. Bab 276 menyebabkan masalah lagi. Lu Zhou tidak mengarahkan pernyataan di Li Yunzhao, dia hanya berbicara pada dirinya sendiri. Buka bagian tengah sisa tulisan surgawi. Ini berarti ada bidak lain di luar. Aneh sekali. Apakah penjahat tua Ji hanya memberikan satu? Seharusnya di istana juga. Di mana potongan terakhirnya? Saya bertanya-tanya. Petik 1. Sayangnya, Lu Zhou tidak membawa perkamen itu. Kalau tidak, dia bisa membandingkannya sebagai petunjuk. Namun, tidak ada gunanya memikirkannya sekarang. Dia akan mengetahuinya begitu dia kembali. Akhirnya, dia berkata kepada Li Yunzhao, itu tidak ada hubungannya denganmu. Petik 2. Li Yunzhao sedikit tertegun. Dia tidak berani mengajukan pertanyaan lagi dan dengan hormat mundur ke samping. Lu Zhou menyingkirkan sisa-sisa itu. Ini terhubung ke kekuatan berikutnya. Itu adalah jaminan peningkatan kekuatannya jadi dia harus memperlakukannya dengan hati-hati. Li Yunzhao bertanya ragu-ragu, bagaimana dengan janji kita sebelumnya? Dia gelisah. Lagi pula, tidak mengherankan jika seorang penjahat menarik kembali kata-katanya. Lu Zhou meliriknya dan berkata, saya selalu menepati janji. Kamu melakukannya dengan baik. Li Yunzhao santai. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Lu Zhou. Saya punya permintaan lain, Pak Tua. Petik 2. Apa itu? Ketika saya meninggalkan istana, saya memberitahu janda permaisuri bahwa saya akan membawa gulungan itu kembali. Janda permaisuri telah bertanya berulang kali kepada saya tentang hal ini, dan saya tidak dapat menemukan alasan yang baik untuk mengambil gulungan itu. Karena ide, saya menggunakan Putri Zhao Yue sebagai alasan. Janda permaisuri, ingin bertemu Zhao Yue, kata Li Yunzhao. Lu Zhou menatapnya. Li Yunzhao buru-buru menjelaskan, hanya janda permaisuri dan saya yang tahu tentang ini. Di dalam tembok istana, saya dapat menjamin dengan kepala saya sendiri bahwa saya akan merahasiakan ini. Petik 2. Lu Zhou memang memiliki hak untuk menolak Li Yunzhao atas nama Zhao Yue. Namun, ketika dia melirik Zhao Yue, dia melihat itu sepertinya tenggelam dalam pikirannya. Setelah bergumam pada dirinya sendiri sejenak, Lu Zhou berkata, Zhao Yue. Petik 2. Ya Tuan. Petik 2. Karena ini mengkhawatirkanmu, kamu bisa memutuskan. Zhao Yue tergerak. Sejak mereka bergabung dengan Evil Sky Pavilion, para murid jarang memiliki kekuatan untuk memutuskan sendiri. Dia tidak berharap tuannya akan mengizinkannya memutuskan sesuatu yang begitu penting. Ini benar-benar mengejutkannya. Namun, dia tidak langsung memutuskan. Dia memikirkannya sebelum akhirnya menjawab,
Guru, saya ingin pergi dan melihat-lihat. Petik 2. Pergilah. Petik 2. Ketika Zhao Yue mendengar ini, dia berjalan ke Lu Zhou dan dengan hormat bersujud kepadanya. Ketika Lu Zhou memandang Zhao Yue, dia bisa melihat kesetiaannya meningkat dengan cepat. Dia melambaikan tangannya. Li Yunzhao berkata, saya akan menjamin keselamatannya dengan hidup saya. Petik 2. Aku akan pergi sekarang, Tuan. Petik 2. Li Yunzhao membuat gerakan mengundang, dan Zhao Yue berjalan keluar pintu. Keduanya segera menghilang dari pandangan. Qin Jun berkata, aku tidak menyangka yatim piatu putri Yunzhao akhirnya menjadi muridmu, langit mempermalukan kita. Aku tidak peduli dia yatim piatu siapa, kata Lu Zhou. Anda benar, Pak Tua. Petik 2. Lu Zhou baru saja akan kembali ke kamarnya untuk bermeditasi tentang tulisan surgawi ketika seorang pelayan bergegas masuk dari luar dan berkata, Tuanku, surat untukmu. Petik 2. Qin Jun mengerutkan kening dan berkata, surat untukku. Ibu kota surgawi sangat besar. Jika itu dari rekan-rekannya, mereka tidak akan menggunakan metode ini untuk menghubunginya. Qin Jun membuka surat itu dan membacanya. Realisasi tiba-tiba menyadarinya. Dia buru-buru membungkuk dan berkata, Pak Tua, ini untukmu. Petik 2. Izinkan saya. Little Yuaner melompat ke depan. Dia membuka surat itu dan membacakannya dengan lantang, Senior-senior, saya di Mausoleum of Swords. Mungkin ada sesuatu yang Anda cari di sini. Murid Anda sangat gigih. Hahaha, dia langsung tahu dari siapa surat ini. Lu Zhou mengerutkan kening. Mausoleum of Swords. Qin Jun menangkupkan tinjunya dan berkata, Mausoleum of Swords berada di dekat Imperial Crypt, dikatakan bahwa itu adalah tempat yang ekstrim, dan ada banyak pedang yang terkubur di sana. Makam itu sendiri memiliki atribut yin, dan keseimbangan antara yin dan yang menciptakan lingkungan yang indah untuk memelihara pedang yang baik. Oleh karena itu, setiap dekade atau lebih, akan ada pembudidaya yang mencoba peruntungan di Mausoleum. Petik 2. Dengan penjelasan ini, jelas bahwa Jiang Eijian telah mencari pedang yang bagus. Bagaimanapun, dia tidak akan pernah membiarkan kesempatan seperti itu sia-sia. Dia menyukai pedang sampai ke tulang dan menghargai pedang itu sama seperti nyawanya sendiri. Lu Zhou tetap diam saat dia bangkit dengan tangan di punggung dan meninggalkan aula utama. Istirahatlah dengan baik, Tuan. Petik 2. Beristirahatlah dengan baik, Pak Tua. Petik 2. Dalam perjalanan kembali ke kamarnya, Lu Zhou mengeluarkan sisa-sisa Open Heavenly Writing dari kotak brokat lagi. Saat dia menyentuhnya, gulungan itu larut menjadi bintik-bintik cahaya bintang dan melayang ke arahnya. Dalam sekejap, sisa bidak lenyap. Lu Zhou menyelidiki kekuatan tulisan surgawi. Tidak ada kekuatan baru. Dia duduk bersila sambil bergumam, sepertinya saya harus menunggu sampai saya menemukan potongan terakhir. Petik 2. Lu Zhou tidak lagi memikirkan ini dan mulai merenungkan tulisan surgawi. Malam tiba, ibu kota surgawi diam. Seorang pria berjubah hijau membawa pedang melayang di dekat istana Pangeran Qi. Dia melihat kereta melaju menuju kota kekaisaran di jalan ibu kota surgawi. Li Yunzhao berdiri di gerbong dan mendorong tunggangannya. Yu Sangrong tersenyum tipis sambil menggelengkan kepalanya dan berkata, selamat, junior sister. Dia melihat ke arah barat daya dari Gritian sebelum melihat ke bulan baru dan bergumam pada dirinya sendiri, kamu lebih beruntung dari saya. Saya, petik 2. Tiba-tiba, Yu Sangrong meledak dengan pedang Qi yang menakutkan yang menimbulkan angin kencang sebelum melesat ke kejauhan. Bayangan pedang menutupi langit. Ada ribuan dari mereka. Seperti ombak yang menghancurkan, mereka melesat ke langit malam. Takdir iblis pedang. Petik 2. Bila energi berwarna tinta tampaknya memiliki mata sendiri saat mereka menembak ke arah pembudidaya berpakaian hitam yang menunggu di sekitarnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Ah, pedang, itu pedang iblis. Petik 2. Itu Yu Sangrong. Sudah terlambat. Hujan pedang jatuh ke atas mereka dan menembus peti dengan akurat. Mayat jatuh dari atap ke tanah. Orang-orang ini bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Ketika hujan pedang berhenti, mayat para pembudidaya berpakaian hitam berserakan di jalan. Semangat. Pedang panjang umur kembali ke sarungnya. Yu Sangrong bersikap seolah-olah tidak terjadi sesuatu yang luar biasa. Dia melihat ke bawah dari atas dengan udara yang tinggi. Dia bahkan tidak melirik mayat-mayat itu. Sebaliknya, matanya menatap Pangeran Qi Mansion. Dia menghela nafas dan berkata dengan sedikit keluhan di nadanya, Tuan, Pangeran Qi adalah orang kakak senior tertua. Kenapa kamu berlarian membabi buta seperti ini? Petik 2. Yu Sangrong telah menarik auranya saat dia melayang di atas Pangeran Qi Mansion. Jika seseorang tidak melihat lebih dekat, seseorang tidak akan bisa melihat elit tak tertandingi melayang di atas Pangeran Qi Mansion. Dia tetap di udara seperti dewa. Dia tidak langsung pergi. Dia menyilangkan lengannya dan terus memandang Pangeran Qi Mansion. Perhatian Yu Sangrong tertuju pada cahaya biru. Tampak seperti kunang-kunang biru di kegelapan malam,
dan juga tampak seperti pantulan bulan di danau. Rasanya, istimewa. Meskipun dia berpengetahuan luas, dia tidak tahu apa itu. Keingintahuan menyebabkan dia terbang. Dia melayang di atas atap. Bintik-bintik cahaya biru seperti cahaya bintang dipenuhi dengan rapat seolah-olah itu adalah awan asap. Tanda tanya. Bab 277 Kilatan Sekarat Guru. Yu Sangrong menjadi lebih penasaran. Dia mendekat. Dia mendarat di atap seringan bulu. Dia berhati-hati dan menarik auranya sepenuhnya. Dia memandangi cahaya biru redup yang mengepul, bingung. Dia belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Rasanya seperti kekuatan penghalang, tapi sebenarnya tidak. Bintik-bintik cahaya mulai melayang ke cakrawala, dan terlepas dari dirinya sendiri, dia mengulurkan tangan untuk menangkapnya dengan tangannya. Tiba-tiba, suara yang dalam terdengar bersamaan dengan titik cahaya, siapa di sana? Kunang-kunang biru langsung mengembun menjadi energi dan bergabung dengan gelombang suara saat melonjak ke atas. Meskipun Yu Sangrong telah lengah, seorang elit seperti dia secara naluriah dapat memunculkan energi pelindung. Begitu dia merasakan ancaman mendekat, energi pelindungnya secara otomatis diaktifkan. Bam! Yu Sangrong sedikit mengernyit saat dia mencoba memukulnya dengan tangannya sebelum mundur ke udara. Di dalam ruangan, Lu Zhou membuka matanya saat ini dan melihat ke atas. Ketika dia masuk ke mode meditasi, dia secara kasar bisa merasakan kejadian di sekitar dirinya. Titik di mana cahaya bintang muncul di atasnya adalah titik yang sangat sensitif. Ketika Yu Sangrong menyentuhnya, Lu Zhou segera merasakan kehadiran seseorang. Ketika dia mengingat para pembunuh yang muncul sebelum ini, dia tidak ragu-ragu dan berteriak, Yuaner. Petik 2. Yuaner kecil mulai sebelum dia melompat keluar dari kamarnya dan berdiri di luar kamar Lu Zhou. Menguasai. Tangkap si pembunuh, keamananmu sendiri adalah prioritas. Jangan mengejarnya terlalu jauh dan membuatnya cepat, kata Lu Zhou. Ya Tuan, Little Yuaner sangat gembira. Dia menyukai permainan yang bagus untuk menangkap tikus. Dia melompat ke atap dan mengamati sekeliling. Setelah mengamati sekelilingnya, dia merasakan ledakan primal ki beberapa saat yang lalu. Dia melepaskan Seven Stars Cloud Trading Steps milik Supreme Purity Jade Sleep dan menghilang hanya dalam sekejap. Teknik suara Lu Zhou telah mengingatkan Pangeran Qi, Qin Jun. Jadi, dia, secara alami, bergegas. Pak Tua, ada apa? Jantung Qin Jun berdebar kencang. Dia terus diam-diam melirik ke samping. Ibu kota surgawi seharusnya menjadi tempat teraman di Gritian. Dia tidak berharap akan ada begitu banyak masalah sejak kedatangan tuan tua itu. Kalian semua harus kembali. Lu Zhou memproyeksikan suaranya. Qin Jun dan yang lainnya sedikit terkejut. Namun, mereka tidak berani bertanya terlalu banyak. Dia hanya menjawab, baiklah. Dia merasa sedikit tidak berdaya. Dia melihat ke atap dan merasa tidak nyaman. Pada akhirnya, dia mengirim beberapa anak buahnya untuk menyelidiki lingkungan sekitar dan meningkatkan patroli. Sementara itu, Little Yuaner meninggalkan bayangan di belakangnya saat dia melaju melalui jalanan yang sunyi dan gelap. Dia mengejar sampai ke tengah jalan di mana aura primal ki tiba-tiba menghilang. Nol, di mana dia? Yuaner kecil menganggap ini aneh. Dia memiliki sepatu mendaki awan, metode kultivasinya, slip giok kemurnian tertinggi, dan langkah menginjak awan 7 bintang. Dalam keadaan normal, dengan semua ini, dalam hal kecepatan, dia tidak akan kalah dari seorang kultivator 4 atau 5 daun. Dia tidak menyangka targetnya begitu lincah. Pada saat ini, dia ingat kata-kata Lu Zhou. Dia mengangguk dan bergumam pada dirinya sendiri, dia mungkin elit, mari kita berhenti di sini. Petik 2. Dia berbalik dan akan kembali ketika Yu Sangrong tiba-tiba berteriak, adik perempuan muda. Yuaner kecil memfokuskan pandangannya di kegelapan dan melihat Yu Sangrong muncul dari bayang-bayang malam saat sinar bulan yang lembut menyinari dirinya. Dia membawa pedang seperti biasa dengan senyum tipis di wajahnya. Kedua, kakak kedua. Yu Sangrong mempelajari adik perempuan kecilnya sejenak sebelum dia memujinya. Aku terkejut melihatmu mendapatkan pakaian bulu awan. Anda juga telah mencapai terobosan dalam basis kultivasi Anda. Alam kesengsaraan Divinity baru lahir, tidak buruk. Petik 2. Ini benar-benar kamu, kakak senior kedua. Little Yuaner berkata dengan gembira, kakak kedua, sejak kapan kamu menjadi pencuri? Seorang pencuri. Yu Sangrong melepaskan lengannya dan memandang dirinya sendiri. Bagian mana dari diriku yang terlihat seperti pencuri? Guru ingin aku membawamu kembali, kata Yuaner kecil. Yu Sangrong terkekeh pelan dan berkata, adik kecil, mengapa Tuan datang ke ibu kota surgawi? Ketika dia mendengar pertanyaan itu, Yuaner kecil menundukkan kepalanya. Dia memegang salah satu ujung dari Nirvana Sas dan berbicara dengan suara yang sedikit sedih. Guru ingin mengetahui tentang masa lalu kakak senior kelima. Kakak senior kelima benar-benar memiliki masa lalu yang tragis. Saya juga merasa sedih untuknya. Petik 2. Yu Sangrong tertawa saat melihat ekspresi sedih Yuaner kecil.
Dia kehilangan kata-kata. Meskipun dia hanya bertemu dengannya beberapa kali, sepertinya kesannya benar. Dia memang gadis kecil yang murni dan baik hati. Akhirnya, dia bertanya, apakah Master baik-baik saja? Dia hidup dan menendang. Little Yuaner menjawab dengan jujur. Yu Sangrong menganggap ini aneh. Dia sudah menggunakan kekuatan penghalang sekali. Kenapa sepertinya dia masih dalam kondisi puncak? Sebuah istilah muncul di benaknya saat ini. Kilatan sekarat atau semburan energi sebelum kematian seseorang. Adik perempuan muda, aku punya beberapa hal yang harus diselesaikan. Kamu harus kembali sekarang, Yu Sangrong berkata dengan suara lembut dan senyum di wajahnya. Oh, petik 2. Kita akan bertemu lagi. Yu Sangrong tersenyum sambil melambaikan tangannya dengan ringan. Kemudian, dia menyilangkan lengannya lagi saat dia berjalan menuju ujung gang. Namun, kakinya tidak menyentuh tanah, dia berjalan di udara. Dengan wus, dia menghilang. Setelah Yu Sangrong menghilang, Yuan kecil menggaruk kepalanya. Sesuatu terasa salah, tapi dia tidak bisa menjelaskannya. Pangeran Rumah Qi. Realisasi akhirnya sadar pada Yuaner kecil. Dia sepertinya menyadari apa yang salah. Dia berdiri di depan kamar majikannya dan berkata dengan lembut, Tuan, saya tidak terampil, dan pencuri berhasil melarikan diri. Tolong hukum saya. Petik 2. Tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Jika dia bisa menghindar darimu, dia pasti kuat. Kamu harus kembali, kata Lu Zhou. Tuan, saya tidak berharap kakak senior kedua menjadi pencuri. Dia terlalu cepat, aku tidak bisa mengejarnya. Yuaner kecil menjelaskan. Ketika Lu Zhou mendengar ini, dia sedikit mengernyit. Orang di atap itu, Yu Sangrong. Tidak heran dia tidak bisa mengejarnya. Sayangnya, sayang sekali dia tidak bergerak secara pribadi. Percuma menangisi susu yang tumpah. Baiklah, petik 1. Pergi dan istirahatlah, kata Lu Zhou. Iya Tuan. Little Yuaner kembali ke kamarnya. Sementara itu, Lu Zhou tersesat dalam pikirannya. Mengapa, Yu Sangrong, di ibu kota surgawi? Dia merasa Yu Zhenghai, Yu Sangrong, dan Si Wuya sepertinya tahu tentang keberadaannya. Apalagi, mereka tidak pernah gagal melarikan diri di saat yang tepat. Kembali ke Clarity Sect, 4 pelindung agung menghalangi jalan mereka. Di kota Anyang, Yu Sangrong dan Yu Zhenghai memberi hadiah Yuan kecil. Kereta terbang Yu Zhenghai terlihat di Lotus Dice. Sekarang, dia bahkan bertemu Yu Sangrong di Prince of Qi Mansion di ibu kota surgawi. Semua tanda menunjukkan bahwa seseorang mengawasi gerakannya dengan cermat. Akhirnya, Lu Zhou membuang semua pikiran ini dan melanjutkan meditasi tentang tulisan surgawi. Keesokan harinya, di Prince of Qi Mansion, Qin Jun membawa kepala pelayannya dan menunggu di luar kamar Lu Zhou sejak pagi. Setelah menunggu lama, sepertinya tidak ada gerakan apapun di dalam ruangan. Kepala pelayan, Hong Fu, merasa ada sesuatu yang salah dan berkata, Guru, dapatkah sesuatu terjadi? Pagi ini, garnisun kota menemukan banyak mayat tergeletak di jalanan. Mereka curiga bahwa itu adalah pekerjaan seorang pembunuh. Petik 2. Mari kita tunggu sebentar lagi. Mengganggu istirahat Lu Zhou tanpa sebab adalah sesuatu yang mungkin bisa merenggut nyawa mereka. Setelah sekian lama, masih tidak ada tanda-tanda pergerakan. Saat matahari sudah tinggi di langit, Qin Jun akhirnya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia membungkuk dan berteriak, Pak Tua. Petik 2. Tidak ada balasan. Qin Jun melambaikan tangannya. Kepala pelayan tua, Hong Fu, naik dan membuka pintu sebelum memasuki ruangan. Lu Zhou tidak bisa ditemukan di ruangan itu. Qin Jun merasakan ada sesuatu yang tidak benar dan berlari. Dia menyapu pandangannya ke seberang ruangan itu kosong. Dia memukul pahanya sendiri. Beritahu Master Sekte. Katakan padanya bahwa Tuan Tua telah meninggalkan ibu kota surgawi dan kemungkinan besar telah pergi ke makam pedang. Petik 2. Dimengerti. Petik 2. Namun, suara Qin Jun baru saja memudar ketika Lu Zhou keluar dari kamar Little Yuaner. Dia membelai janggutnya perlahan dan menatap Qin Jun dengan tatapan tajam. Bab 278 melawan energi surgawi. Lu Zhou memandang matahari seperti orang tua biasa, berjemur di bawah hangatnya matahari. Dia bahkan meregangkan anggota tubuhnya sebelum berjalan ke tengah halaman. Qin Jun dan yang lainnya membelalak ngeri. Mereka tidak bisa bergerak saat mereka berdiri terpaku di tanah. Mereka tidak bisa mengendalikan tubuh yang gemetar. Ekspresi tenang bisa dilihat di wajah keriput Lu Zhou. Tidak ada tanda-tanda kemarahan sama sekali. Namun, kurangnya amarah bahkan lebih menakutkan bagi kedua orang itu. Ini adalah penderitaan yang nyata. Mereka ingin menangis. Little Yuaner berlari ke sisi Lu Zhou. Dia terkikik dan berkata, Guru, saya akan memijat punggung Anda setiap hari setelah ini. Petik 2. Lu Zhou mengelus jenggotnya dan mengangguk puas. Dia menganggapnya menjanjikan dan layak untuk diajar. Gadis kecil ini dewasa dengan baik. Petik 1. Gedebuk. Qin Jun tidak tahan lebih lama lagi dan berlutut.
Qin Suo dan Qin Ruobing yang baru saja tiba di pintu masuk halaman tercengang. Namun, tanpa mengetahui alasannya, mereka dengan cepat berlutut di tanah juga. Suasana mencekam dan berat saat ini. Tatapan Lu Zhou akhirnya jatuh pada Qin Jun saat dia bertanya, melapor kepada seseorang. Aku tidak berani. Qin Jun bersujud. Ini terkait dengan kehidupan dan kematian semua kerabatnya. Saat dia berbicara, suaranya satu oktav lebih tinggi. Murid saya itu, Yu Zhenghai, apa yang dia tawarkan padamu? Sebelum Lu Zhou mengungkapkan dirinya sebelumnya, dia mengira Qin Jun memiliki beberapa hubungan dengan Yu Sangrong. Dia tidak menyangka itu adalah Yu Zhenghai. Qin Jun berkata, harap bersikap adil, Pak Tua, saya dan Master Sekte hanyalah teman. Petik 2. Teman, aku tidak pernah berpikir untuk merencanakan melawan Evil Sky Pavilion dari awal sampai akhir. Jika ada satu ons kebohongan dalam kata-kataku, aku akan mati dengan kematian yang mengerikan. Qin Yun berkata dengan penuh semangat. Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang Yu Zhenghai buat kamu lakukan? Untuk menyampaikan informasi tentang ibu kota surgawi dan di dalam istana kepadanya. Saya telah menerima rahmat dari Anda, Tuan Tua, dan saya tidak akan pernah mengkhianati pavilion langit jahat. Qin Jun berkata dengan kepala menunduk. Aku membantumu, namun, kamu membalas itu. Pikiran Qin Jun menjadi kosong. Tidak peduli bagaimana dia melakukannya, ini sepertinya tidak benar. Hal ini membuatnya jatuh lemas di pantatnya. Kepala pelayan tua, Hong Fu, mengumpulkan keberaniannya dan berkata, jika saya begitu berani untuk berbicara, saya akan dengan senang hati membayar dosa dengan hidup saya setelah saya mengatakannya. Sejujurnya, Lu Zhou tidak akan berkenan memberi orang seperti Hong Fu pandangan kedua dalam keadaan lain. Namun, kepala pelayan ini memang berbeda dari manusia lainnya. Dari saat Lu Zhou melangkah ke Prince of Qi Mansion, kinerja Hong Fu sangat luar biasa. Oleh karena itu, Lu Zhou memiliki kesan yang baik tentang dia. Bicaralah. Petik 2. Kepala pelayan tua itu mengumpulkan keberaniannya dan berkata, Sekte Master Yu tidak tahu bahwa kamu akan datang ke ibu kota surgawi. Jika tuanku ingin mengungkapkan informasi ini, tidak perlu menunggu sampai hari ini. Memang benar bahwa tuanku telah melakukan kontak dengan Sekte Master Yu, namun, tuanku memberitahu Sekte Master Yu secara langsung bahwa dia tidak akan pernah melakukan apapun yang akan membahayakan pavilion langit jahat. Jika tidak, dia tidak akan bekerja sama dengan Sekte Master Yu. Potret Anda selalu disimpan di ruang kerja master saya. Dia melihatnya dengan penuh kasih sayang dan sering saat dia mengenang masa lalunya. Kedengarannya canggung. Lu Zhou adalah seorang pria, tetapi dia dipikirkan dan dipandang dengan penuh kasih oleh pria lain. Benar-benar canggung. Secara lahiriah, tidak ada perubahan pada ekspresi Lu Zhou. Dia harus menggali lebih banyak informasi dari Qin Jun. Hong Fu menunjuk ke pelayan di sampingnya. Pelayan itu bergegas ke ruang kerja dan kembali dengan potret di tangannya. Itu adalah potret Lu Zhou meskipun dia terlihat lebih lapuk dan keriput di sana. Namun, potret itu menangkap pesona alaminya. Little Yuaner menerima potret itu. Dia melihatnya dan berkata sambil tersenyum, Guru, ini gambar yang buruk. Tidak terlihat seperti kamu. Petik 2. Lu Zhou melihat kata pengantar di samping. Guru yang terhormat, Ji Tiandao. Selamanya 23 mata air tua. Ada sebuah puisi yang ditulis di sampingnya yang menurutnya akan membuang-buang waktu untuk dibaca. Dia melambaikan tangannya dan embusan energi menyelimuti potret itu. Menghancurkan. Potret itu menjadi debu sebelum tersebar tertiup angin. Beraninya ini memanggilku gurunya yang dihormati. Ini bertentangan dengan energi surgawi. Petik 2. Tolong, maafkan saya, Tuan Tua. Qin Jun dan Hong Fu bersujud dan tidak berani bergerak, dahi mereka menyentuh tanah. Ketika Lu Zhou mengucapkan kata-kata itu, nadanya tampak tenang. Dia tidak benar-benar marah. Dia hanya terinspirasi pada saat itu untuk mengatakan itu. Namun, kata-kata itu memiliki arti lain yang lebih dalam. Dia tahu bahwa Yu Zhenghai berencana mendapatkan segalanya di bawah langit. Kalau begitu, bukankah Yu Zhenghai akan mengingini harta di pavilion langit jahat? Sehubungan dengan kata-kata Hong Fu, Lu Zhou mengira Hong Fu ada benarnya. Jika Qin Jun memiliki motif tersembunyi, dia akan segera memberitahu Yu Zhenghai. Tidak perlu menunggu sampai saat ini. Alasan mengapa saya ingin memberitahu Sekte Master Yu ketika saya pikir Anda pergi, Tuan Tua, adalah karena dua kalimat yang Sekte Master Yu katakan kepada saya, kata Hong Fu. Apa yang dia katakan? Aku tidak mengatakannya. Lu Zhou tetap diam. Dia hanya menatap Hong Fu dengan tajam. Memang benar bahwa Anda tahu bagaimana bersikap di hadapan orang lain, dan Anda tahu bagaimana menyebabkan masalah bagi lawan Anda. Namun, ini tidak berarti Anda dapat menahan informasi dari saya. Petik 1. Qin Jun berkata dengan tergesa-gesa, pernyataan pertama Sekte Master Yu adalah bahwa dia berharap kamu akan menghabiskan hari-harimu dengan damai di Evil Sky Pavilion.
Bagaimana dengan kalimat keduanya? Yuaner kecil bertanya dengan rasa ingin tahu. Pernyataan kedua Sekte Master Yue adalah bahwa dia berharap kamu tidak akan pernah mengingat hal-hal itu, kebencian yang dia timbulkan pada dirinya sendiri akan dibawa ke kuburannya. Setelah Qin Jun mengatakan ini, dia menambahkan, itu yang dia katakan. Petik 2. Yuaner kecil bingung. Apa maksudnya? Sebenarnya, Qin Jun dan Hong Fu juga tidak mengerti kalimat kedua. Namun, bagi Lu Zhou, itu berisi banyak informasi. Ini memiliki dua arti. Yang pertama adalah Yu Zhenghai tahu bahwa dia telah kehilangan sebagian dari ingatannya. Kedua, Yu Zhenghai sepertinya punya alasan sendiri untuk meninggalkan paviliun. Setelah hening beberapa saat, Lu Zhou berkata, katakan pada itu untuk datang ke ibu kota surgawi. Petik 2. Ketika dia mendengar ini, Qin Jun berkeringat dan berkata, Pak Tua, bahkan murid ketujuh Anda tidak dapat membuat Sekte Guru Yu bertemu Anda secara langsung tidak peduli apa, apalagi seseorang seperti saya. Mengapa begitu? Little Yuaner bahkan lebih penasaran sekarang. Yah, aku tidak tahu tentang itu, jawab Qin Jun. Ketika Old Hong merasa suasananya agak mereda, dia bersujud dan berkata, tolong selamatkan pangeran dari Qi Mansion, Tuan Tua. Yang lainnya menggemakan kata-kata Hong Fu. Lu Zhou berkata, saya bukan orang yang tidak masuk akal, melihat bahwa Anda memiliki pikiran yang mulia, saya akan mengampuni pangeran Qi Mansion. Petik 2. Terima kasih, Pak Tua. Qin Jun dan yang lainnya bersujud. Ding, mendapat penyembahan yang tulus dari 15 orang. Hadiah, 150 poin prestasi. Petik 2. Ekspresi Lu Zhou tetap tenang saat mendengar pemberitahuan sistem. Namun, Lu Zhou tiba-tiba mengubah nadanya, kamu harus tinggal di paviliun langit jahat untuk beberapa waktu. Petik 2. Hah, sisanya bisa dipahami tanpa harus dikatakan. Sejak Qin Jun berhubungan dengan Yu Zhenghai, dia tentu saja tahu beberapa hal tentang Yu Zhenghai. Lu Zhou tidak akan pernah membiarkan sumber informasi seperti Qin Jun pergi. Qin Jun sepertinya memahami pikiran Lu Zhou juga. Dia membungkuk dan berkata, saya bersedia memberi Anda semua informasi yang diberikan antara saya dan Sekte Master Yu. Petik 2. Pada saat ini, lusinan pembudidaya terbang melintasi langit ibu kota surgawi. Menurut hukum, terbang dilarang di kota surgawi kecuali ada acara khusus atau jika itu adalah penjaga kota kekaisaran. Kemunculan tiba-tiba pembudidaya terbang menarik perhatian rakyat biasa. Yuaner, petik 2, ya Tuan, bawa dia pergi. Petik 2, bab 279 bagian sisa akhir tulisan surgawi terbuka. Qin Jun berseru kaget saat embusan energi membawanya. Dia hanya berada di alam pengadilan surgawi sehingga Yuaner kecil dapat dengan mudah menangkapnya. Tuan, haruskah saya mengejar? Yuaner kecil bertanya dengan penuh semangat. Ketika dia melihat para kultivator membuat penampilan mereka, dia berada di samping dirinya dengan kegembiraan. Namun, bagaimanapun, ini adalah ibu kota surgawi. Elit sebanyak awan. Penjaga kota kekaisaran dan formasi 10 terminal membentuk mekanisme pertahanan yang kuat. Itu tidak bisa ditembus selama bertahun-tahun. Lu Zhou bergumam pada dirinya sendiri sebentar sebelum dia melihat kepala pelayan tua itu. Siapkan gerbongnya. Petik 2. Baiklah, segera. Old Hong mengerti apa yang dimaksud Lu Zhou. Dia buru-buru memerintahkan para pelayan untuk menyiapkan gerbong. Ini memang pemandangan yang aneh. Pelayan Pangeran Qi Mansion menyiapkan gerbong dan mengizinkan orang luar untuk mengikat tuan mereka dan memuatnya ke gerbong. Untungnya, ini adalah pangeran dari Qi Mansion. Tidak ada orang lain di sini. Jika tidak, ini akan menjadi lelucon besar. Setelah gerbong pergi, Qin Suo dan Qin Ruobing tampaknya masih mengalami kesulitan memproses apa yang baru saja terjadi. Tuan muda, nona muda, jangan khawatir. Guru hanya pergi ke paviliun langit jahat untuk kunjungan singkat. Dia akan kembali. Old Hong tidak punya cara lain untuk menghibur mereka. Qin Suo sangat terkejut sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Qin Ruobing, sebaliknya, bergumam, jika saya tahu, saya akan meminta mereka untuk membawa saya juga. Petik 2. Baik Qin Suo dan Old Hong bingung. Di dalam gerbong. Yuaner kecil bertanya dengan rasa ingin tahu, Guru, tidak bisakah kita terbang seperti mereka semua? Petik 1. Sebelum Lu Zhou bisa menjawab, Qin Jun berkata dengan canggung, Nona ke-9, bisakah kamu melonggarkan ini sedikit? Seperti kata pepatah, biksu itu bisa lari, tapi vihara tidak bisa. Teruslah bermimpi. Little Yuaner melambaikan tinjunya. Qin Jun hanya bisa menatap Lu Zhou dengan memohon. Lu Zhou berkata, lepaskan dia. Petik 2. Little Yuaner mengangkat tangannya setelah dia mengejek Qin Jun. Hembusan energi melonggarkan tali. Pada titik ini, Qin Jun tidak punya tempat untuk lari. Tidak ada artinya mengikatnya. Setelah dia dibebaskan, Qin Jun menangkupkan tinjunya dan berkata, terima kasih. Petik 2.
Ketika dia melihat Yuaner kecil mengabaikannya, Qin Jun berkata, bagaimanapun, ini adalah ibu kota surgawi. Tuan tua tidak ingin menarik perhatian yang tidak diinginkan, ada banyak orang dengan kekuatan besar di ibu kota surgawi. Ada banyak gerbong seperti ini. Kami tidak akan diperhatikan. Petik 2. Little Yuaner mengangguk seolah dia mengerti apa yang sedang dikatakan. Tak lama kemudian, kereta melambat hingga berhenti di luar kota. Saya berharap para pembudidaya akan berkerumun menuju makam pedang begitu dibuka. Kita harus tetap rendah hati, kata Qin Jun. Little Yuaner memandang Qin Jun dengan curiga. Mengapa orang ini semakin bertingkah seperti orang di pihak kita? Di mana makam pedang? Little Yuaner bertanya. Itu 30 mil barat laut dari kota imperial. Itu di antara kompleks kriptografi, jawab Qin Jun. Lu Zhou melihat ke arah Mausoleum of Swords. Dia mengerti lebih banyak tentang Mausoleum daripada Qin Jun. Bagaimanapun, dia memiliki akses keingatan Jitian Dao selama 1 milenium. Dia tidak akan kalah dalam adu pengetahuan. Ketika Qin Jun melihat bahwa Lu Zhou tetap diam, dia melanjutkan, Pak Tua, surat untuk Anda sebutkan, tiba-tiba dia terdiam, berpikir lebih baik berhati-hati dengan apa yang dia katakan. Bicaralah, kata Lu Zhou padanya. Muridmu gigih, apakah dia yang ingin membuatmu kesusahan? Qin Jun teringat akan isi surat yang dia buka di Prince of Qi Mansion. Lu Zhou berkata, kamu harus tahu itu lebih baik daripada aku. Petik 2. Semua orang tahu siapa pengkhianat Paviliun Langit Jahat. Tidak mungkin Qin Jun tidak tahu tentang mereka. Sementara itu, ini juga dimaksudkan sebagai pukulan di Qin Jun. Dia tahu bahwa Yu Zhenghai adalah seorang pengkhianat, namun dia masih bekerja dengan Yu Zhenghai. Di mana rasa hormatnya terhadap Master Evil Sky Pavilion? Qin Jun tersenyum canggung dan tidak menjawab. Lu Zhou melangkah ke udara dengan tangan di punggung. Dia terbang ke arah barat laut. Dia tidak tahu murid mana yang mengganggu Jiang Aijian. Apakah itu Yu Sangrong, Yu Zhenghai, atau Si Wuya? Tidak peduli siapa itu, jika dia bertemu mereka, dia akan menjatuhkan mereka di tempat. Untuk apa kau keluar? Sedang pergi. Little Yuaner sudah melangkah ke udara. Ketika dia berbalik dan melihat Qin Jun berdiri di sana dalam keheningan yang tertegun, dia mendesaknya. Qin Jun melangkah ke udara sekaligus. Dia mengikuti mereka dan berkata, aku datang, pada saat ini, dia telah kehilangan semua kedudukan sebagai seorang pangeran. Qin Jun dan Little Yuaner mengikuti Lu Zhou. Little Yuaner adalah kultivator ranah kesengsaraan ketuhanan yang baru lahir. Juga, dia memiliki Cloud Trading Boots. Kecepatannya cepat. Qin Jun, di sisi lain, merasa tersentuh saat menyadari bahwa kecepatan Lu Zhou hampir sama dengan kecepatannya. Pak Tua menyesuaikan kecepatannya dengan pertimbangan aku benar-benar tidak pantas menerima ini. Petik 1. Meskipun mereka bertiga tidak terbang dengan kecepatan kultivator alam kesengsaraan baru lahir, mereka tiba dengan cepat karena Mausoleum Pedang tidak terlalu jauh. Beberapa saat kemudian, mereka bertiga mendarat di dekat pegunungan yang membentang beberapa mil. Lu Zhou mengelus jenggotnya dengan satu tangan dan meletakkan tangan lainnya di punggungnya saat mengamati pegunungan. Setelah Qin Jun turun, dia berkata, itu seharusnya dekat Gunung Matahari Ungu. Petik 2. Ayo pergi. Lu Zhou berjalan di sepanjang jalan pegunungan yang berkelok-kelok. Beberapa saat kemudian, mereka mendengar apa yang tampaknya merupakan pertengkaran sengit. The Darknet terlalu hina. Mausoleum of Swords harus terbuka untuk semua orang, namun, mereka melarang semua orang masuk. Petik 2. Yah, mereka memang penjahat. Jangan lupa bahwa Master Darknet adalah Si Wuya. Dia murid ketujuh dari Evil Sky Pavilion. Petik 2. Aku akan menerimanya jika itu penjahat lama Ji, tapi bukan Si Wuya. Dia hanyalah seorang pengkhianat. Petik 2. Pada saat ini, Lu Zhou dan yang lainnya berbelok di sudut dan melihat sekelompok kultivator. Ada sekitar 50 orang berkumpul di sana. Basis kultivasi mereka berada di alam yang berbeda. Ada beberapa di alam pencerahan mistik, alam laut Brahman, dan alam pengadilan surgawi. Ada juga satu di alam kesengsaraan divinity baru lahir, Jiang Aijian. Dia berjongkok sendirian di atas batu dan membawa pedangnya dengan malas. Dia melihat ke jalan yang diblokir dengan sebuah batu besar. Jiang Aijian. Petik 2. Jiang Aijian menggigil dan meluncur dari batu. Dia berbalik untuk melihat sekelilingnya. Siapa yang akan mengenali saya dan memanggil saya di hutan belantara ini? Setelah beberapa saat, senior tua, lama tidak bertemu. Oh, betapa aku sangat merindukanmu. Gadis kecil, kamu tampak lebih tinggi dari sebelumnya. Jiang Aijian mengulurkan tangan dan berjalan ke arah mereka tanpa sedikit pun rasa malu. Yuaner kecil memutar matanya ke arahnya dan melihat ke arah lain. Lu Zhou melihat ke jalan yang dilarang dan bertanya, ada apa keributan itu? Jiang Aijian menunjuk ke batu besar dan berkata, murid Anda memblokir jalan, apakah sulit untuk membuka jalan dengan basis kultivasi Anda? Lu Zhou bertanya.
Jiang Aijian berdeham. Aku salah satu pemimpin dari 3 Sword Freaks. Orang-orang jatuh cinta padaku, dan bunganya mekar untukku. Saya seorang elit pedang dan tidak akan pernah melakukan hal seperti ini. Petik 2. Lu Zhou menatap Jiang Aijian, menyebabkan Jiang Aijian merasa tidak nyaman. Aku akan melakukannya, aku sedang menunggumu, senior tua. Saat saya mengirim pesan, saya tahu bahwa Anda akan datang, Jiang Aijian mengakui. Anda menyebutkan dalam surat Anda bahwa ada sesuatu yang saya inginkan di Sword Mausoleum. Lu Zhou bertanya. Memang? Jiang Aijian mengangguk dan berkata, kamu menyuruhku untuk menyelidiki item Evil Sky Pavilion, dan aku mengalami banyak kesulitan untuk melakukan itu. Saya tidak mengetahuinya sebelum ini, tetapi saya terkejut dengan apa yang saya temukan. 2 yang disebut gulungan Heavenly Writing kosong di tangan janda permaisuri berasal dari Evil Sky Pavilion. Petik 2. Lanjutkan, kata Lu Zhou. Jiang Aijian adalah seorang pangeran. Tidak mengherankan jika dia berhasil mengetahui hal ini. Lu Zhou sudah curiga sebelum ini. Kata-kata Jiang Aijian hanya menegaskan kecurigaannya. Dengan kata lain, bagian sisa terakhir, memang, masih dalam kepemilikan janda permaisuri. Bab lama 280 prioritaskan yang lama. Jiang Aijian melihat sekeliling dirinya sendiri sebelum dia mendekat dan berkata dengan nada berbisik, janda permaisuri menderita penyakit, dan dikatakan bahwa gulungan kosong tulisan surgawi menyembuhkannya. Oleh karena itu, dia memberikan salah satunya kepada pensiunan kaisar, sayangnya, itu tidak ada gunanya. Gulungan itu kemudian dimakamkan dengan pensiunan kaisar. Ketika Yuaner kecil mendengar ini, dia berkata, apakah kamu mengatakan bahwa kamu ingin menggali kuburan untuk tuanku? Apa yang kau bicarakan? Saya tidak melakukan hal seperti itu. Saya di sini untuk menemukan pedang iblis, kata Jiang Aijian. Pedang iblis. Mausoleum of Swords ada di belakang ruang bawah tanah. Itu adalah lokasi yang dipelihara oleh Qi dari Yin dan Yang yang ekstrim. Aku yakin pedang tak tertandingi telah diproduksi di tempat ini. Pada kesempatan seperti itu, aku, pemimpin dari 3 Sword Freak, tidak mungkin bisa absen. Gadis kecil, jangan menatapku, kata Jiang Aijian. Lu Zhou bertanya dengan bingung, apakah yang lain bebas untuk menggali ruang bawah tanah kekaisaran? Jiang Aijian melambaikan tangannya dan berkata, makam pedang dan kriptografi berbeda. Gunung Matahari Ungu memiliki atribut yang di selatan dan atribut Yin di utara, itu membentang beberapa mil, dan kedua lokasi tidak ada hubungannya satu sama lain. Dia tiba-tiba berhenti berbicara pada saat ini. Dia tiba-tiba teringat senior tua sebelum dia harus lebih berpengetahuan daripada dia, namun, dia terus dan terus tentang apa yang dia ketahui. Dia merasa seolah-olah dia telah membodohi dirinya sendiri. Lu Zhou memandang Jiang Aijian dan berkata, memang, kedua lokasi tidak sama, tapi keduanya di Gunung Matahari Ungu. Mungkin, mereka mungkin sudah lama terhubung. Apakah kamu hanya akan berdiri di sana? Dengan ini, maksudnya sebagai seorang pangeran, apakah dia akan diam dan tidak melakukan apa-apa saat orang luar menggali kuburan keluarganya? Yah, Jiang Aijian sedikit tertegun. Lu Zhou berjalan menuju batu besar yang menghalangi jalan setapak. Kelompok pembudidaya segera mengalihkan perhatian mereka ke Lu Zhou. Ketika mereka melihat orang tua itu, mereka buru-buru memberi jalan untuknya. Penampilan Lu Zhou telah berubah lebih banyak dibandingkan sebelumnya, itu bukan hanya pembalikan usianya, tetapi selera pakaiannya juga telah berubah. Jitian Dao menjaga rambutnya sedikit tidak terawat, dia pemarah, dan tidak berlatih menahan diri. Pakaian yang dia kenakan sederhana dan paling kasar. Di sisi lain, Lu Zhou lebih suka menjaga penampilannya tetap rapi. Paling tidak, bajunya harus pas. Dia memiliki aura seorang tetua tentang dia sekarang. Berdasarkan hal ini saja, dia dan Jitian Dao sama sekali tidak terlihat seperti orang yang sama. Lu Zhou mengelus janggutnya dan berkata, bersihkan ini. Petik 2. Orang-orang di sekitarnya saling bertukar pandang. Orang tua, dengan siapa kamu berbicara? Yuaner kecil menunjuk ke arah Jiang Aijian dan berkata, pergi. Petik 2. Saya, Jiang Aijian menunjuk dirinya sendiri. Iya kamu. Jiang Aijian ingin menangis. Baiklah, untuk pedang iblis, aku akan menanggung ini untuk saat ini. Dia mendorong menjauh dari tanah dan merentangkan lengannya sebelum Dragon Song terhunus. Setelah melihat ini, para pembudidaya kagum dan segera memberi jalan untuknya. Sungguh orang yang kuat. Bukankah dia mengatakan tidak ada yang bisa dia lakukan tentang ini sebelumnya? Aura ini, alam kesengsaraan Divinity baru lahir. Dia adalah elit ranah kesengsaraan Divinity baru lahir. Petik 2. Segera setelah Dragon Song terhunus, cincin cahaya keemasan mengelilingi pedang, dan bila energi besar muncul. Jiang Aijian menebas ke bawah dengan pedangnya. Ledakan. Pedang energi bertabrakan dengan batu besar. Puing-puing dan puing-puing bertebaran di mana-mana. Para pembudidaya mengaktifkan energi pelindung mereka untuk mempertahankan diri dari puing-puing dan puing-puing yang memantul.
Beberapa saat kemudian, udara menjadi cerah, dan mereka bisa melihat dengan jelas lagi. Batu itu telah diiris oleh Dragon Song. Jiang Aijian senang dengan hasil karyanya sendiri. Dia turun perlahan. Saat dia mendarat, dia mengusap rambutnya dan mengembalikan Dragon Song ke sarungnya sebelum berkata, aku tidak bisa menahannya, aku mencolok dan kuat. Petik 2. Para pembudidaya mundur selangkah lagi. Terlalu kuat. Petik 1. Bahkan Yuaner kecil tidak mengharapkan orang yang tidak tahu malu ini mampu melakukan gerakan sekuat itu. Sepertinya dia telah meremehkannya selama ini. Lu Zhou mengangguk puas dan berkata dengan lembut, ayo pergi. Petik 2. Qin Jun dan Little Yuaner mengikutinya. Yang tua dulu. Petik 2. Betul-betul, yang tua harus duluan. Petik 2. Ketika para pembudidaya melihat bahwa Jiang Aijian berperilaku hormat kepada orang tua itu, mereka tidak berani meremehkan Lu Zhou. Yuaner kecil memamerkan gigi taringnya dan berkata dengan kasar, siapa yang kau sebut tua? Anda tua, seluruh keluargamu sudah tua. Sekelompok pembudidaya sangat terkejut sehingga mereka tidak berani mendekat. Mereka hanya mengikuti dari kejauhan. Setelah berjalan beberapa saat, Yuaner kecil melihat sekelompok pembudidaya masih mengikuti mereka. Dia berkata, guru, mereka sangat menyebalkan. Haruskah saya mengusir mereka? Petik 2. Tidak perlu itu. Lu Zhou mengelus jenggotnya dan melihat ke depan. Ada banyak pedang di makam pedang. Basis budidaya mereka tidak cukup untuk menggerakkan pedang iblis. Sebaliknya, jika mereka mencabut cukup banyak pedang dari mausolem, formasi pedang akan melemah. Petik 2. Jiang Aijian berkata, Anda benar. Seperti yang diharapkan dari senior tua. Anda sangat berpengetahuan, saya terkesan. Petik 2. Brown Noser. Yuaner kecil menarik wajahnya ke arahnya. Qin Jun menangkupkan tinjunya dan berkata, Tuan tua, apakah Anda mengatakan bahwa pedang di formasi pedang mausolem tanpa pemilik? Mereka tanpa pemilik, dan mereka dengan mudah mengenali pemilik baru. Kami membutuhkan energi untuk menghancurkan mereka, kata Lu Zhou. Begitu, aku belajar sesuatu yang baru darimu lagi. Qin Jun membungkuk. Kelompok kultivator di belakang mereka mendengar percakapan mereka dan merasa senang. Beberapa pembudidaya yang lebih berani membungkuk pada Lu Zhou dan yang lainnya. Pak tua itu benar, kita harus bekerja sama di Mausoleum of Swords. Ada kekuatan dalam jumlah. Basis kultivasi kami lemah dan hanya bisa mendapatkan pedang biasa. Basis kultivasi tuan tua itu sangat dalam, dan dia akan mendapatkan pedang yang lebih baik. Ini sempurna. Pak tua itu baik dan murah hati, tidak seperti si Wuya yang hina yang egois. Yuaner kecil memandang tuannya dengan ekspresi canggung di wajahnya. Lu Zhou tidak marah, itu pantas dikutuk atas apa yang dia lakukan. Mungkin, mereka menemukan Lu Zhou mudah didekati, para pembudidaya menjadi lebih berani. Mereka menutup jarak dan beberapa bahkan berjalan bersama mereka. Tak lama kemudian, mereka tiba di pintu masuk makam pedang. Mausolem ada di depan, pintu masuknya ditutup lagi. Petik 2. Kenapa dia melakukan ini? Itu hanya mengganggu orang lain dan melayani dirinya sendiri. Petik 2. Lu Zhou mengabaikan diskusi mereka. Dia dengan tenang berkata, Jiang Aijian. Petik 2. Apa? Hadapi ini. Petik 2. Saya lagi. Jiang Aijian merasakan mata semua orang tertuju padanya. Baiklah, aku akan melakukannya. Dia berpikir, ini jauh dari yang saya rencanakan. Seperti sebelumnya, Jiang Aijian dengan mudah menyingkirkan rintangan itu. Qin Jun berkata, dia pasti melakukan ini untuk mengulur waktu. Batu-batu ini, tidak bisa menghentikan pembudidaya yang lebih kuat. Jelas bahwa dia melakukan ini untuk mengulur waktu. Petik 2. Pedang iblis tidak bisa didapatkan dengan mudah, kata Jiang Aijian dengan percaya diri. Kamu benar, namun, Anda lupa bahwa si Wuya adalah murid ketujuh Evil Sky Pavilion. Qin Jun membalas. Jiang Aijian tidak bisa berkata-kata dan bingung dengan kata-kata Qin Jun. Tolong jangan bicara jika Anda kurang dalam keterampilan percakapan. Lu Zhou tetap diam. Sebaliknya, dia berjalan di depan yang lain dengan tangan di punggungnya ke dalam makam pedang. Yuaner kecil buru-buru mengikutinya. Para pembudidaya menyerbu ke dalam mausolem. Saat mereka masuk, tumpukan pedang pegunungan mulai terlihat. Berbagai pedang mencuat dari gundukan pedang. Mereka memiliki berbagai ukuran dan panjang. Para pembudidaya terpikat oleh pemandangan ini. Jian Aijian, di sisi lain, menggelengkan kepalanya. Semuanya adalah item kelas 3. Dia sudah tidak sabar untuk mendapatkan pedang iblisnya. Baginya, pedang di sini tidak dimurnikan dan umum. Hanya pedang iblis dalam formasi pedang adalah keindahan terbesar di hatinya. Itu satu-satunya pedang yang dia inginkan di sini. Bab 281 Pendaratan 7 Bintang. Secara alami, Lu Zhou juga tidak terlalu memikirkan pedang ini. Mereka berempat berjalan maju. Para pembudidaya peringkat rendah memperhatikan masalah ini juga. Setelah melihat sekeliling, mereka tidak menemukan pedang yang mereka sukai.
Pedang biasa harus dipelihara dan ditempa lebih lanjut. Terlalu merepotkan. Biasanya, pedang akan lebih baik berada jauh ke dalam mausolem. Jiang Aijian berjalan sambil berkata sambil tersenyum, "Senior-senior, saya penasaran. Siapa yang membuat mausolem sebesar itu, dan siapa yang mengumpulkan begitu banyak pedang? Apa tujuan mereka?" Petik 2. Lu Zhou mengelus janggutnya dan berkata, yang disebut gundukan pedang adalah tempat di mana pedang dikuburkan. Umur pedang lebih panjang dari manusia. Seiring berjalannya waktu, orang-orang mati sementara jumlah pedang bertambah. Mereka yang memiliki terlalu banyak waktu mengumpulkan mereka dan membuat gundukan pedang ini sehingga pedang akan dimurnikan, ditempa, dan dipelihara. Petik 2. Qin Jun menimpali, Mausoleum of Swords bukanlah apa-apa. Di masa lalu, dikatakan bahwa di Great Yan's Misty Forest, ada gundukan pedang yang menampung 10.000 pedang, disitulah pedang dari kultivator elit 7 dan 8 daun yang tak terhitung jumlahnya dimakamkan. Pedang mereka semuanya satu di antara 1.000.000. Mereka dikuburkan bersama 10.000 pedang. Petik 2. Yuaner kecil berkata dengan marah, sekelompok nucoks. Petik 2. Mereka tidak gila. Aku bisa mengerti mereka, jika aku akan mati, aku akan mengumpulkan semua pedang bagus dan menguburnya bersama. Tidak ada yang bisa mencemari pedang berhargaku. Aku akan menyiapkan formasi besar untuk melindungi mereka juga. Kemudian, saya akan mencari 1.000.000 pedang untuk dikuburkan bersama saya. Saya akan dikuburkan berdiri di tengah gundukan pedang. Aku akan melihat siapa yang berani mengingini pedangku, Jiang Aijian mengumumkan. 2:11. Jangan lihat aku seperti itu. Aku hanya membual, dia terkekeh sebelum suaranya menghilang. Yang lainnya berhenti di jalurnya. Mereka memandang Jiang Aijian seolah-olah dia orang gila. Lu Zhou hanya melirik Jiang Aijian sebelum melanjutkan perjalanannya. Salah satu dari 3 Sword Freaks, Jiang Aijian benar-benar sesuai dengan namanya. Qin Jun berkata, formasi pedang di dalam makam pedang-pedang adalah formasi pedang 7 terminal, dikabarkan telah diletakkan oleh pembudidaya yang kuat dengan Seven Stars Landing sebagai referensi. Entah sudah berapa tahun berlalu sejak itu. Petik 2. Seven Stars Landing, itu hanya sesuatu dari buku, tapi formasi pedang memang kuat. Bagaimanapun, itu mampu membentuk formasi pedang 7 terminal. Pembudidaya peringkat rendah tidak pernah bisa masuk ke area inti dari formasi pedang, apalagi mengambil pedang iblis, kata Qin Jun. Segera setelah mereka selesai berbicara, mereka mendengar ratapan celaka dari bagian yang lebih dalam dari makam pedang. Yang lain melihat ke arah suara itu. Seseorang di sana. Petik 2. Mari lihat. Petik 2. Jiang Aijian teringat kata-kata Qin Jun, dan dia mempercepat langkahnya. Dia bertekad untuk mendapatkan pedang iblis. Jika itu diambil oleh Si Wuya, dia tidak akan bisa mengambilnya kembali. Yang lain bergerak cepat serta para pembudidaya peringkat rendah mengikuti di belakang. Meskipun mereka gugup, ketika mereka memikirkan kemungkinan menemukan pedang bagus jauh di dalam gundukan pedang, mereka akan merasa sangat bersemangat dan bersemangat. Seperti kata pepatah, manusia mati untuk kekayaan sedangkan burung mati untuk makanan. Jika mereka menginginkan kekayaan, tidak ada jalan yang mudah untuk diambil. Mereka harus terus maju. Lu Zhou terbang ke depan. Jiang Aijian meliriknya dan berkata sambil tersenyum, senior-senior. Apa? Lu Zhou bertanya sambil terbang. Tidak ada. Qin Jun sekali lagi tersentuh. Dia berpikir bahwa Lu Zhou baik padanya dan melambat untuk mengakomodasi kecepatannya. Bahkan pada saat yang begitu penting, Lu Zhou masih menaruh perhatian padanya. Para pembudidaya peringkat rendah lainnya hanya bisa berlari di tanah. Beberapa saat kemudian, mereka berempat terbang lebih dalam ke dalam mausolem. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pedang beterbangan di udara. Saat mereka melihat ke atas, tidak ada sumber cahaya. Ada pedang terbang. Kami berada di formasi pedang. Petik 2. Primalki mengalir di udara seolah-olah ada kekuatan unik yang menariknya. Pedang terbang itu terbang karena aliran udara. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Banyak pedang terbang melesat melewati mereka. Ada tubuh. Petik 2. Dengan jumlah cahaya yang sedikit, mereka bisa melihat mayat seorang pembudidaya di tanah. Jiang Aijian pergi untuk memeriksanya dan berkata, dia baru saja meninggal. Seorang anggota Darknet, Lu Zhou bertanya. Seorang anggota dari Sekte Inti Hati, Jiang Aijian menjawab. Apa yang dilakukan anggota Sekte Inti Hati di sini daripada mengolah intinya? Qin Jun bertanya. Lebih tepatnya, Sekte Inti Hati bukanlah satu-satunya, orang-orang dari Sekte Master Surgawi, cabang Hengku, dan Villa Bintang 7 juga ada di sini. Mausoleum of Swords akhirnya terbuka, bagaimana mereka bisa membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja? Petik 2. Ketika Little Yuaner mendengar ini, dia bertanya dengan bingung, Tuan, apakah pedang iblis benar-benar sekuat itu? Itu salah satu harta kelas surga terbesar, jawab Lu Zhou. Kemudian,
dia sepertinya berpikir bahwa hanya mendeskripsikannya sebagai item kelas surga tidaklah adil. Dia menambahkan, itu salah satu yang terbaik. Petik 2. Itu adalah cara yang samar untuk menggambarkannya. Namun, itu cukup untuk menggambarkan nilai pedang iblis. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Lebih banyak pedang terbang di udara dari Primal Ki yang melonjak. Jiang Aijian memasang senyum tipis di wajahnya saat dia menghunus lagu Dragon Song. Pedangnya bersinar dengan cahaya keemasan yang cemerlang saat bila energi mulai berputar. Bam, 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 lebih dari 10 pedang ditembakkan ke udara. Jiang Aijian hanya melirik mereka, jelas kecewa, dan berkata, kelas kuning. Dragon Song kembali ke sarungnya. Pedang yang jatuh bergetar, ingin kembali ke formasi pedang. Ah, jadi mereka harus dihancurkan. Benar-benar menyebalkan, Jiang Aijian mengangkat tangannya. Pada saat ini, para pembudidaya yang akhirnya menyusul berseru kaget. Seseorang tertawa bahagia. Kelas kuning. Itu pedang kelas kuning. Saya menginginkannya. Setidaknya itu bertingkat. Para pembudidaya mengambil pedang sebelum mereka dapat kembali ke formasi. Kami benar untuk membawa mereka ke sini, kata Jiang Aijian. Qin Jun berkata, mereka yang memiliki pedang dan tidak ingin mati harus tersesat sekarang. Terima kasih, senior. Jangan berterima kasih padaku. Berterima kasihlah pada tuan tua ini jika Anda harus, jawab Qin Jun. Selusin pembudidaya membungkuk di Lu Zhou. Terima kasih, Pak Tua. Ding, menerima ibadat sejati dari 12 orang. Hadiah, 120 poin prestasi. Petik 2. Ada juga pembudidaya lain yang tidak puas dengan pedang tingkat kuning. Mereka terus mengikuti Lu Zhou dan yang lainnya. Bam, 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 ledakan keras lainnya terdengar lebih jauh lagi di jalan setapak. Lu Zhou melangkah ke jangkauan formasi pedang seolah-olah itu bukan apa-apa, mengaktifkan energi pelindungnya. Dia mengukur kerusakan yang ditimbulkan oleh formasi pedang. Itu tidak tinggi, itu bisa diblokir oleh energinya. Ketika Jiang Aijian melihat ini, dia berkata, kontrol Anda atas Primal Ki Anda benar-benar luar biasa, senior tua. Saya terkesan. Lu Zhou mengabaikannya dan terus berjalan ke depan. Dalam waktu singkat, mereka tiba di bagian terdalam dari mausolem pedang. Adegan yang menyapa mereka mengejutkan mereka. Ada batu nisan besar menjulang tinggi dengan puncaknya hampir menghilang ke langit-langit. Deretan prasasti yang padat bisa dilihat di atas batu. Batu nisan itu dibelenggu oleh 8 rantai tebal ke berbagai arah. Itu berdiri dengan mantap di tengah mausolem. Pedang dengan berbagai ukuran dan panjang tersebar di sekitar batu nisan. Pedang terbang yang mengelilingi batu nisan terlalu banyak untuk dihitung. Mereka menyerupai sekumpulan ikan yang berenang di laut. Kata-kata terbang yang tak terhitung jumlahnya inilah yang mengusir para pembudidaya yang ingin mendekat. Sekitar 100 pembudidaya tersebar di seluruh penjuru tempat saat mereka menatap batu nisan. Lu Zhou mengerutkan kening dan berkata, di mana barang yang saya inginkan? Dia sama sekali tidak tertarik dengan pedang ini. Tujuannya adalah untuk mendapatkan sisa-sisa gulungan Open Heavenly Writing. Qin Jun menunjuk ke jalan yang remang-remang di kejauhan. Terowongan itu. Yuan kecil juga menyadarinya. Dia berkata, ini adalah terowongan yang mengarah ke makam keluargamu. Jiang Aijian tercengang. Kata-kata leluhur kecil ini bisa membuatmu tersedak. Namun, kata-katanya benar. Qin Jun berkata, bagaimana kita bisa sampai di sana? Formasi 7 terminal menghalangi jalan kita. Ini tidak akan mudah. Petik 2. Lu Zhou juga memikirkan masalah ini. Ada terlalu banyak pedang terbang dalam formasi pedang. Juga, mereka kuat untuk boot. Kecuali, dia menggunakan kartu sempurna saat dia terbang. Namun, bagaimana jika satu kartu tidak cukup? Bagaimana jika ada jebakan lain di dalam terowongan? Pada saat ini, para pembudidaya yang mengelilingi batu nisan menyerbu ke arah formasi pedang. Perhatikan perintah saya, jatuhkan formasi pedang. Petik 2. Para pendatang baru, mundur dan antri. Berbarislah di barisan. Bab 282 kalah dalam showdown pertama. Mereka semua ada di sini untuk mencoba peruntungan mereka mendapatkan pedang yang bagus. Mengapa mereka harus berbaris? Jiang Aijian juga bingung. Qin Jun berkata sambil tersenyum, ada terlalu banyak orang di sini. 4 dari 10 sekte besar ada di sini jadi wajar jika mereka memiliki prioritas. Sekte kecil yang tersisa pasti akan bekerja sama. Jalan mulia dikenal memiliki aturan yang tidak berarti. Faktor yang menentukan kepemilikan rampasan adalah kekuatan sendiri pada akhirnya. Petik 2. Memang, seorang kultivator sedang melayang di atas para pembudidaya yang berkumpul. Dia sepertinya adalah pemimpin sementara yang dipilih oleh orang-orang yang hadir di sini. Dia adalah orang yang mengordinasikan serangan semua orang. Pada saat ini, kelompok pedang yang mengelilingi batu nisan besar itu melesat ke arah kerumunan lagi. Menyerang. Jejak telapak tangan, bila energi, segel Taois, segel Buddha terbang di udara.
Itu seperti banjir bunga surgawi. Bam, bam, bam. Jiang Aijian sangat menikmati dirinya sendiri menonton ini. Dia berkata, saya katakan, orang-orang ini sebenarnya pintar. Seolah-olah mereka sedang memancing. Petik 2. Setelah satu putaran serangan, banyak pedang terbang jatuh di udara. Namun, aliran udara dengan cepat mengambil pedang terbang lainnya dari gundukan pedang, dan mereka bergabung dengan orbit saat mereka mengitari batu nisan dengan kecepatan tinggi. Orang yang mengatur formasi 7 terminal ini pasti jenius. Formasi 7 terminal bisa membawa pedang terbang yang cukup untuk mengelilingi batu nisan. Berhenti. Kultivator yang melayang berteriak, bersiaplah untuk gelombang berikutnya. Qin Jun melihat bahwa mereka membagi pedang terbang yang jatuh di antara mereka sendiri. Dia menggelengkan kepalanya. Mereka telah memperoleh cukup banyak pedang. Namun, tidak mungkin bagi pencipta formasi 7 terminal untuk tidak mempertimbangkan ini. Ketika jumlah pedang di dalam formasi berada di bawah jumlah tertentu, formasi 7 terminal akan merebut kembali pedang itu. Petik 2. Ketika dia mendengar ini, Jiang Aijian mempererat cengkeramannya pada pedangnya sendiri. Jika aku tahu ini, aku tidak akan membawa Dragon Song ke sini. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa dia mungkin mengalami kerugian di sini. Qin Jun tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Formasi 7 terminal akan mengambil pedang dari formasi pedang terlebih dahulu. Petik 2. Pada saat ini, kultivator yang melayang melihat kelompok Lu Zhou lagi. Kamu dari sekte mana? Kami bukan dari sekte manapun, jawab Jiang Aijian. Kalau begitu, aku akan memintamu untuk mundur. Ini adalah formasi 7 terminal. Jangan mengeluh jika kamu sendiri terluka. Petik 2. Yuaner kecil akan kehilangan kesabaran ketika dia mendengar kata-kata mereka, tapi Lu Zhou berkata, biarkan mereka pergi. Jika sekelompok orang lemah yang tidak berdaya suka menjadi pelopor dan umpan meriam, dia tidak akan menghentikan mereka. Mehm, Little Yuaner mundur. Itu brilian, senior tua, kita akan lihat bagaimana kelanjutannya. Jiang Aijian mundur selangkah juga. Dia menambahkan, ini sangat cocok dengan gaya saya. Petik 2. Namun, Qin Jun berkata, kita harus waspada terhadap orang-orang dari 4 sekte utama, saya khawatir target mereka adalah pedang iblis. Petik 2. Lu Zhou mengelus maniknya dan hanya melihat dalam diam. Sedangkan di dekat gubuk terpencil, Si Wuya sedang berjemur di bawah sinar matahari. Ye Zixing muncul di sampingnya dan membungkuk sebelum dia melaporkan, Master Sekte, kami telah menerima balasan dari Mausoleum of Swords. Senior tua telah memasuki Mausoleum. Petik 2. Mata Si Wuya terbuka lebar, dan dia mengerutkan alisnya. Apa katamu? Ye Zixing tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Si Wuya memiliki fluktuasi emosi yang begitu besar. Namun demikian, dia dengan patuh mengulangi kata-katanya, senior tua, telah pergi ke makam pedang. Petik 2. Si Wuya perlahan bangkit. Ekspresinya agak kaku. Meskipun dia tidak terlihat sangat marah, amarahnya terlihat jelas. Dia menggelengkan kepalanya. Tuanku tersayang, kamu merusak segalanya. Kemudian, dia berkata perlahan, aku sengaja membiarkan mausolem pedang terbuka. Kakak senior kedua bahkan membuka pintu masuk sendiri. Kami melakukan ini agar kami dapat mengumpulkan orang-orang dari jalan mulia di sana dan menghabisinya dalam sekali jalan. Sayangnya, tuan mereka juga pergi ke Mausoleum of Swords. Apakah dia benar-benar harus membunuh tuannya hanya untuk memastikan rencana mereka berhasil? Ye Zixing tidak berani memiliki pendapat tentang ini. Dia berdiri di samping diam-diam, menunggu perintahnya. Tidak peduli perintah apa yang diberikan, dia akan melaksanakannya tanpa syarat. Setelah hening beberapa saat, Si Wuya berkata, ada kabar dari kakak kedua. Setelah senior pedang iblis membuka pintu masuk ke makam pedang, dia pergi. Pedang iblis senior tidak suka diikuti, dan kami kehilangan dia. Petik 2. Di mana kakak tertua? Tuan pertama berurusan dengan sekte benar. Namun, dia menyebutkan bahwa Anda dapat menghubunginya kapan saja jika Anda perlu. Master Sekte, jawab Ye Zixing. Si Wuya mempertimbangkannya sebelum menghela nafas dan berkata, aku yakin pikiran kakak-kakakku sejalan dengan pikiranku. Dalam sekejap, ekspresinya kembali ke ketenangan biasanya saat dia berkata, batalkan rencana di Mausoleum of Swords. Petik 2. Terserah Anda, Master Sekte. Petik 2. Ye Zixing baru saja akan pergi saat Si Wuya berkata, siapa yang memberi kami informasi ini? Salah satu dari 3 Sword Freak yang hebat, Jiang Aijian, kata Ye Zixing. Lakukan pemeriksaan latar belakang padanya. Petik 2. Dimengerti. Petik 2. Si Wuya jauh lebih tenang sekarang. Dia bergumam pada dirinya sendiri, tidak semuanya buruk, setidaknya, kita mengeluarkan ikan besar ini dari air. Petik 2. Di dalam Mausoleum of Swords, di samping batu nisan besar. Pedang terbang terus mengorbit di sekitar batu nisan. Kelompok pembudidaya mengulangi taktik yang sama berulang kali.
Berhenti. Itu adalah babak lain. Hitung rampasan, kata pembudidaya yang melayang. Ada total 50 pedang, 10 tanpa tingkatan, 30 tingkatan kuning, dan 10 tingkatan mistik. Kami tidak terlalu beruntung, bahkan tidak ada satupun pedang kelas bumi. Petik 2. Bukankah dikatakan bahwa Mausoleum of Swords akan menghasilkan pedang yang bagus sekali? Mengapa tidak ada satupun pedang kelas bumi setelah bertahun-tahun ini? Seseorang bertanya. Itu belum tentu demikian. Kami hanya mengambil 50 pedang. Pedang kelas bumi ke atas jarang digunakan. Kami tidak akan bisa mendapatkannya dengan mudah. Kemudian, kultivator yang melayang itu mengangguk dan berkata, lanjutkan. Petik 2. Namun, kumpulan pedang di sekitar batu nisan tiba-tiba terbang ke arah lain. Bam, bam, bam. Pedang itu bertabrakan satu sama lain. Ketika mereka terbang melewati gundukan pedang, pedang di tanah terangkat, membentuk kelompok yang lebih besar. 7 lingkaran cahaya samar bersinar di tanah. Qin Jun mengerutkan kening dan berkata, ini buruk. Formasi 7 terminal telah diaktifkan. Ini diaktifkan setelah 50 pedang terbang diambil. Sekelompok idiot itu. Petik 2. Jiang Aijian sedikit tertegun juga. Dia melihat pedang terbang itu dan berkata, pintu mausolem pedang belum terbuka. Senior tua, aku benar-benar telah ditipu oleh muridmu. Petik 2. Lu Zhou memandang Jiang Aijian dengan curiga. Sumber saya telah dihapus oleh Darknet, saya tidak punya pilihan selain datang ke sini sendiri. Jiang Aijian menunjuk ke masa pedang terbang yang tumbuh di udara dan berkata sambil menghela nafas, aku kalah dalam pertarungan pertamaku dengan si Wuya. Ini tragis. Apakah itu penampilan seorang pria yang mengalami sesuatu yang tragis? Lu Zhou berkata dengan tenang, dia hanya pandai dalam hal-hal sepele, dia ingin menyingkirkan anggota Jalan Mulia dengan formasi 7 terminal. Itu ide yang bagus, tapi terowongan Mausoleum of Swords terhubung ke Imperial Crypts. Tidak ada bedanya bahkan jika pintu masuk mausolem pedang dilarang. Petik 2. Jiang Aijian menggaruk kepalanya dan berkata, Anda benar. Petik 2. Qin Jun berkata, mungkin, ada jebakan lain yang menunggu di terowongan, itulah mengapa dia cukup berani untuk membuat rencana ini. Petik 2. Mengapa kita tidak pergi dan mencari tahu? Jiang Aijian bertanya. Pedang terbang akhirnya berkumpul bersama. Mereka menembak tanpa ampun ke arah sekelompok pembudidaya Jalan Mulia. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Ini buruk. Formasi terminal Severn diaktifkan. Mundur. Kembali. Sejumlah besar pembudidaya berlari menuju pintu keluar. Pedang terbang menambah kecepatan dan menembus dada para pembudidaya. Hanya dalam sekejap mata, lebih dari 10 pembudidaya peringkat rendah kehilangan nyawa mereka. Setelah itu, avatar mulai bermunculan. Mereka yang memiliki basis kultivasi yang lebih dalam mengaktifkan avatar dan energi pelindung mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. Tubuh emas besar menancap di jalur pedang terbang. Itu bukan avatar tapi tubuh emas. Pedang terbang menghantam tubuh emas dan ditolak. Perhatian semua orang beralih ke tubuh emas. Bab 283 kursi pertama kuil kekosongan besar. Tubuh emas adalah bentuk lain dari perwujudan avatar. Intinya, tidak banyak perbedaan di antara mereka. Tubuh emas Buddha, seorang elit Buddhis. Itu adalah Grandmaster Buddha. Tubuh emas ini jelas lebih besar dari tubuh emas Arhat. Tubuh emas Arhat setara dengan dasar kultivasi 5 daun, tubuh emas Bodhisattva setara dengan dasar budidaya 6 daun, dan tubuh emas Buddha setara dengan dasar budidaya 7 atau 8 daun. Tubuh emas di depan mereka adalah tubuh emas Buddha. Mereka tidak menyangka akan ada Grandmaster Buddha di sini. Jiang Aijian pernah menyaksikan Lu Zhou melepaskan tubuh emas Buddha di altar suci runan. Sekarang setelah yang lain terwujud di depan matanya, dia segera mengenalinya. Dia memandang Lu Zhou dan berkata, dibandingkan dengan tubuh emas Buddhamu, senior, ini bukan apa-apa. Ini seperti membandingkan cucu dengan kakek. Qin Jun terdengar bingung ketika dia bertanya, Pak Tua, Anda tahu metode kultivasi dari Sekte Buddha dan Zen juga. Tidak hanya dia tahu tentang mereka, tetapi jika dia mengklaim dia yang kedua, tidak ada yang berani mengklaim tempat pertama. Jiang Aijian tidak menahan diri ketika memuji Lu Zhou. Sejak dia menyaksikan tubuh emas Buddha, dia merasa bahwa kultivator Buddhis lain yang dia temui setelah kejadian itu terlalu lemah dan terlalu tidak penting untuk disebutkan. Namun, bagi yang lain, mereka sangat terkesan dengan Grandmaster ini. Tung, 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 pedang terbang bertabrakan dengan tubuh emas. Mereka terbang kembali dan kembali. Grandmaster berseru dengan suara yang dalam, sekelompok sampah. Petik 2. Yang lainnya tercengang. Mengapa Grandmaster ini mengucapkan kata-kata vulgar seperti itu? Abaikan pedang terbang. Sang Grandmaster membentak. Tidak dimengerti, dengan elit seperti itu di sini, yang lain tidak berani memegang pedang. Mereka membuang pedang terbang itu. Ketika pedang jatuh ke dalam formasi, pedang itu dibawa oleh Primal Ki dan kembali ke formasi 7 terminal.
Formasi pedang perlahan menghentikan serangannya dan melanjutkan bentuk aslinya. Pedang itu sekarang mengorbit di batu nisan besar itu lagi. Jika bukan karena 7 lingkaran bercahaya redup di tanah, mereka akan mengira ada orang lain yang mengendalikan pedang ini. Ketika formasi 7 terminal dipulihkan, tubuh emas Buddha menghilang. Upaya yang telah dilakukan para pembudidaya sebelum ini semuanya sia-sia. Mereka harus memberikan pedang yang susah payah mereka dapatkan. Perhatian mereka semua terfokus pada Grandmaster. Pada saat ini, mereka akhirnya dapat melihat dengan jelas penampilannya. Grandmaster tampak kurus dan mengenakan jubah biksu abu-abu dan topi biksu. Dia tidak muda. Faktanya, dia tampak seperti berusia 60-an meskipun dia terlihat energik. Itu adalah Grandmaster Buddha. Di mana sopan santun kita? Petik 2. Yang lain membungkuk pada Grandmaster. Pada saat ini, Jiang Aijian tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Kong Yuan, apa yang terjadi padamu?" Biksu itu mengerutkan kening. Dengan tatapan setajam pedang, dia menatap Jiang Aijian. Yang lainnya berseru kaget. Grandmaster Kong Yuan. Grandmaster Kong Yuan dari kuil kehampaan besar. Kuil kekosongan besar, yang pertama di antara 4 sekte utama Buddha, selalu dihormati. Namun sejak insiden di altar suci Runan, reputasinya telah ternoda. Namun, karena Kong Yuan masih elit, mereka tentu saja takut untuk mengatakan apapun. "Anda kenal saya?" Kong Yuan bertanya. Grandmaster Kong Yuan, saya bisa mengerti mengapa Anda berpakaian seperti biksu kecil, tapi tolong sembunyikan tasbih Buddha Anda. Mereka terlalu menonjol, kata Jiang Aijian sembrono. Kong Yuan melihat tasbihnya. Dia pasti telah mengekspos dirinya sendiri ketika dia melepaskan tubuh emasnya dan primal ki-nya mengaktifkan tasbih. Di 4 sekte Buddha utama, Kong Yuan adalah satu-satunya yang memakai tasbih. Namun, ini tidak penting. Kong Yuan berkata dengan suara yang dalam, "Kalau begitu, tidak ada alasan bagiku untuk bersembunyi. Saya bertekad untuk mendapatkan pedang iblis dalam formasi 7 terminal. Saya tidak membutuhkan yang lain, dan Anda dapat memiliki semuanya, bagaimana kedengarannya?" Petik 2. Para pembudidaya lainnya tidak berani tawar-menawar dengannya. Di penghujung hari, kekuatan berbicara paling keras di sini. Bagaimanapun, setelah menilai diri mereka sendiri dengan jujur, mereka tidak berpikir mereka layak menggunakan pedang iblis. Jika seseorang bisa memimpin mereka untuk menjatuhkan formasi pedang, dan mereka bisa mendapatkan pedang terbang lainnya, itu sama sekali bukan pilihan yang buruk. Kalau begitu, mohon berikan kami rencana, Grandmaster. Petik 2. Grandmaster, aku tidak ragu denganmu mengambil pedang iblis. Namun, formasi pedang ini sangat aneh. Bagaimana Anda akan memecahkannya? Petik 2. Para pembudidaya lain yang tidak berbicara diam-diam menyetujui hal ini. Jiang Aijian tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Yang disebut anggota Jalan Mulia adalah sekelompok pengecut di hadapan keledai botak ini. Mereka sama sekali tidak memiliki moralitas atau tulang punggung. Kong Yuan melihat formasi pedang dan berkata, "Saya telah membuat banyak persiapan untuk pedang ini. Mereka yang tidak punya urusan di sini atau mereka yang tidak setuju dengan saya mengambil pedang iblis bisa tersesat sekarang." Cara dia meminta mereka untuk tersesat sangat tidak sesuai dengan statusnya. Begitu dia selesai berbicara, 2 orang memisahkan diri dari grup dan berjalan menuju pintu keluar. Jiang Aijian berbisik, "Ya ampun. Ada beberapa yang memiliki tulang punggung juga." Petik 2. Kong Yuan tidak menghentikan mereka. Matanya tertuju pada kelompok Lu Zhou saat dia bertanya, "Apakah ada yang ingin Anda katakan, Dermawan?" Jiang Aijian berkata, "Saya bersedia." "Mari kita dengar, Dermawan," jawab Kong Yuan. Kong Yuan belum pernah bertemu Lu Zhou sebelumnya. Selain itu, makam itu redup. Dia bahkan tidak menyadari Lu Zhou berdiri di sana pada awalnya. Jiang Aijian berkata, "Apa yang terjadi jika Anda tidak dapat mematahkan formasi pedang ini?" Kong Yuan menjawab dengan sombong, "Karena saya di sini, wajar jika saya yakin saya akan bisa melanggarnya." Petik 2. Saya tidak berpikir Anda dapat menghancurkan formasi. Jika Anda tidak dapat menghancurkan formasi ini, mengapa Anda membual tentang mendapatkan pedang iblis? Sungguh karakter yang tidak tahu malu, kata Jiang Aijian. Lu Zhou, Yuaner kecil, dan Qin Jun memandang Jiang Aijian. Mereka terkesan dengan kefasihannya. Kong Yuan berstatus tinggi. Dia juga kepala biara dari kuil kekosongan besar. Dia tidak akan pernah mengizinkan siapapun untuk menanyainya. Dia segera berkata, "Jika saya tidak bisa menghancurkan formasi ini, maka, saya akan mengabaikan pedang iblis. Namun, jika saya tidak bisa menghancurkan formasi, siapa yang bisa?" Petik 2. Jiang Aijian berkata, "Saya tidak tahu apakah ada orang lain yang dapat mematahkan formasi ini atau tidak, tetapi saya tahu Anda tidak bisa." Kong Yuan memandang Jiang Aijian lagi. Ketika mata mereka bertemu, Jiang Aijian merasakan sedikit niat membunuh yang ditujukan pada dirinya sendiri. Jantung Jiang Aijian berdetak kencang. Apakah seperti ini Grandmaster Buddha?
Dia mundur dan dengan sengaja mendekati Lu Zhou. Lu Zhou berkata singkat, enyahlah. Petik 2. Screaming sekarang, Jiang Aijian pergi ke sisi. Apakah dia mencoba menggunakan koneksinya untuk mengintimidasi orang lain? Beraninya dia memanfaatkanku. Petik 1. Kong Yuan mengabaikan Jiang Aijian. Dia berbicara kepada para pembudidaya lainnya dan berkata, para murid dari Sekte Inti Hati, Villa Bintang 7, Sekte Guru Surgawi, dan cabang Hengku akan mengambil alih barisan depan. Dia memanggil murid dari 10 sekte besar secara langsung. Sekitar 20 murid melangkah maju. Mohon beri kami perintah Anda, Grandmaster. Petik 2. Saya ingin melihat kemampuan Anda yang sebenarnya, jangan mempermalukan tuan Anda masing-masing, kata Kong Yuan. 20 murid saling bertukar pandang. Mereka menggelengkan kepala dan mendesah. Di antara mereka sendiri, orang-orang dengan basis kultivasi paling mendalam baru saja memasuki alam kesengsaraan Divinity baru lahir. Sisanya sebagian besar berada di alam Laut Brahman dengan segelintir di alam pengadilan surgawi. Bagaimana mereka bisa melawan Kong Yuan? Ayo mulai, kata seseorang. Para pembudidaya kembali ke posisi semula dan mewujudkan avatar mereka. Jiang Aijian tidak tahan melihat avatar-avatar kecil itu. Dia memandang mereka dengan simpatik sebelum berkata, Senior-senior, bolehkah? Tidak perlu terburu-buru, kata Lu Zhou dengan sikap apatis. Jika seseorang ingin menjadi umpan meriam, dia dengan senang hati akan duduk santai dan menuai keuntungan. Selain itu, dia tidak dalam kondisi puncaknya sekarang dan ingin menyimpan kartu item sebanyak mungkin. Kong Yuan melirik Jiang Aijian, kilatan niat membunuh bisa dilihat di kedalaman matanya. Sebuah dengusan lembut terdengar di udara sebelum jubah biarawannya berkibar dan cahaya keemasan muncul. Cermin cerah. Petik 2.